sebenarnya kamu masih memiliki Yangge yang ada di sisimu saat ini? Kamu pura-pura jadi Kasim ya? Bukan. Tunggu, ini di mana? Aku sedang syuting di tengah proses ini. Xiao Chenzi, kamu nggak tenggelam ya? Tenggelam, Xiao Chenzi. Tunggu sebentar, ini dialog ya. Mana sutradaranya, mana kameramennya, dan mana naskahnya? Bukannya aku ini lagi arkeologi? Xiao Chenzi, kamu juga ada-ada saja. Aku pun kau sembunyikan meski kita sering berbalas puisi. Jika lolos dari istana, kita bisa menikah sungguhan. Kakak, sekarang tahun berapa? Siapa kaisar? Kamu bodoh. Sekarang 156 tahun sebelum dinasti Taxi, Kaisar baru saja naik takhta. Jangan-jangan aku menyeberang waktu? Aku, Tang Neng, sekarang seorang agen khusus dan dokter arkeologi, malah jadi Kasim palsu? Aku juga tahu kok, aku kan nggak akan melaporkan kalau kamu itu Kasim palsu. Aku ingin kamu menjadikanku wanita Tianjin. Kakak, Siapa kamu? Aku ini... Kenapa pura-pura bingung sih? Aku ini pelayan ratu, si Hua. Bukannya kamu juga nggak jujur, malah menggoda orang di keluargamu sendiri. Oh, aduh Kak Jiwa, aduh otakku ini entah kenapa dari tadi nggak beres. Sampai lupa sama asal-usulku sendiri. Shu Chen, kakak seperguruan Zhen Beihou. Saat keluarganya dihukum mati karena berkhianat, cuma kamu yang dikirim ke istana jadi Kasim. Bukan Zhen Beihou dituduh berkhianat dan akibatnya seluruh keluarga Juqi dihukum mati. Zhen Beihou pernah sangat berjasa pada keluargaku, menyisakan hidupmu. Apakah nanti bisa lolos dari istana? Itu semua tergantung padamu. Aku Shu Chen, putra Zhen Beihou, Shu Xiao. Dia dan PM Chinsong dipanggil sang tiran lewat 18 titah emas hingga tewas akibat fitnah dan jebakan. Apa kamu bosan hidup? Xiao Chen, malam ini adalah giliranmu bertugas untuk melayani Yang Mulia. Segera bersiap dan cepatlah pergi. Cepat pergi, Yang Mulia Mudi. Telat bisa dihukum mati. Bulan ini sudah 28 orang tewas. Ternyata memang tidak berlanjut, pantas Zhen Beihou salah dibunuh. Aku merasakan derita dan semua nasibmu akan kubalaskan dendammu. Chinsong ini makin tidak tahu aturan, menguasai pemerintahan, menyingkirkan lawan dan tidak menganggapku ada. Pengawal! pergilah yang baru datang. Sekarang giliranmu melayani Yang Mulia. Wajahnya lembut, jari-jarinya ramping, jakun pun tidak ada. Ini seorang wanita. Bagaimana mungkin wanita bisa menjadi kaisar? Apa yang sedang kamu lakukan di sini, pelayan? Ampun Yang Mulia, baru pertama hamba menghadap mendengar titah. Hamba terkejut, hilang kendali. Mengapa aku merasa wajahmu familiar? Siapa kamu sebenarnya? Izin Yang Mulia, nama saya Shu Chen, putra dari Zhen Beihou. Dia putra Zhen Beihou. Tapi kenapa dia bisa menjadi seorang kasih? Kaisar anjing, kau yang menyuruhku begini kan? Kalau bukan karena ayahku punya hubungan dengan kepala Kasim, aku sudah dikebiri olehmu. Kenapa tidak menjawab? Kaisar memerintahkan tuduhan makar ayahku, membantai keluargaku, lalu mengebiriku jadi Kasim istana. Aku baru saja reformasi. Mungkin ada yang tak adil, tapi Perdana Menteri Chinsong pegang kuasa. Zhen Beihou tak akur dengannya, lalu dijebak. Karena kau sudah jadi Kasim, tetaplah di sisiku. Layani aku dengan baik. Ternyata kematian Wei Hou sama sekali tidak berkaitan dengan Yang Mulia. Yang Mulia, dada Anda. Baiklah, ini terasa sangat lembut. Yang Mulia, dada Anda terasa begitu sangat besar, hitam, dan juga sangat lembut. Kurang ajar, berani sekali kamu. Wah, ukurannya seperti ini. Bagaimana mungkin seorang pria bisa seperti ini? Dan aroma harum di tubuh ini, kaisar ini, jangan-jangan... Kurang ajar, cepat lepaskan.
Wah, berita yang sangat besar. Ternyata kaisar sebelumnya adalah seorang perempuan. Dalam ribuan tahun hanya ada satu Bu Zetian yang mulia. Jangan-jangan Anda juga perempuan? Masih tinggal di sini dia. Ini adalah pria sejati. Kaisar Dakian hanya bisa seorang pria. Iya, yang mulia memang pria sejati. Kamu pura-pura polos ya? Kamu tahu bagaimana 28 Kasim sebelum kamu mati? Mati bagaimana? Semuanya mati dipukuli hidup-hidup olehku karena tahu rahasia genderku. Jika setia, kamu wajib jaga rahasiaku. Kalau rahasia ini terbongkar, kaisar pun takkan bisa menolong yang mulia. Aku tak punya keluarga lagi. Jika tak bisa bertahan di istana, aku akan mati bersamamu di es ini. Ada sesuatu yang menekan di bawah tubuhku. Ada orang. Ternyata Kasim pelayan ini punya toko rahasia dan dia juga pernah ke rumahku. Aku tidak punya Anki di bawahku. Ini harus kita lihat dulu sebenarnya apa. Wah, ada sesuatu. Ternyata kamu masih punya alat kelamin, kamu kasih palsu. Kamu telah menodai istana, ini sangat serius. Aku harus membunuhmu. Mati pun tetap ke langit. Kalau hidup, ingat kamu pernah menyeberang laut, masa takut pada wanita? Lebih baik bertaruh sekali. Jika Xiaoru bicara, aku akan telanjangi Baginda, biar dunia tahu Baginda sebenarnya wanita. Baginda bertahta, Permaisuri dan para raja memohon Baginda berkunjung. Aku jarang mengunjungi Permaisuri, ini bukan solusi. Anak ini dendam pada Perdana Menteri, bisa dimanfaatkan. Bagaimana kalau... Hari ini aku merasa kurang sehat, akan kupilih hari lain untuk mengunjungi ketiga permaisuri. Richard, aku bisa saja tidak menuntutmu karena menyamar sebagai selir uang. Bahkan aku bisa mengembalikan identitasmu, memberimu kekuasaan tertinggi yang tak bisa kau tolak. Tapi kau harus bekerja untukku. Kalau tidak, meski kau membunuhku, kau tetap takkan bisa lolos dari kematian. Baginda Menteri Kinsong mengacau di istana dan musuh menyerang perbatasan. Saya pedang Anda. Siapapun perintah Baginda akan saya bunuh. Bagaimana kalau kamu menggantikanku mengunjungi selir istana untuk menutupi kesalahan putra mahkota? Tidak mungkin. Lebih baik bunuh hamba saja. Semua orang di istana kenal Baginda, mana mungkin hamba menggantikan Baginda tanpa diketahui permaisuri. Karena ayah tak punya putra, beliau harus menyamar demi melindungi takhta dan hukum dari incaran Pangeran Ming. Sebagai penerus, aku harus menjaga kerajaan ayahanda ini dengan tubuh seorang perempuan. Baginda benar-benar menanggung beban dan penghinaan yang berat. Sungguh, menjadi seorang kaisar wanita itu tidak mudah. Kini pejabat istana semena-mena pada orang setia. Lama menikah, aku belum punya anak. Istana tak stabil, negara terancam. Kau sungguh tak mau bantu? Baginda, saya siap membantu menyingkirkan mereka. Namun urusan istana belakang, saya tidak bisa bantu. Masalah ini, meski kita mau, permaisuri belum tentu mau. Baginda, Permaisuri berpesan jika Anda tak ke istana belakang, kerajaan takkan punya penerus. Rakyat menganggapnya terlalu cemburu. Ia berkata jika tak disukai, ia rela mundur agar Baginda bisa memilih selir yang lebih layak. Sampaikan pada permaisuri, malam ini aku memilihnya. Aku akan pergi ke Istana Kuning. Baik, Chen, aku perintahkan kau malam ini untuk bertugas dan menemani aku. Baginda, kalau ini sampai ketahuan, saya pasti akan dihukum berat. Aman, akan kucari jalan. Layani saja permaisuri dengan baik. Imbalannya 540. Tak kusangka, dengan penampilan dan tubuhku seperti ini, Baginda bahkan tidak mau menyentuhku. Baginda pasti sedang sibuk dengan urusan negara. Lagi pula, bukankah malam ini Baginda sudah memilih kartu permaisuri? Kalau begitu malam ini pasti akan terwujud keinginanmu. Baginda Kaisar tiba. Salam, Baginda, tak perlu formalitas, biar saya yang datang. Bukankah ini aktris terkenal di masa lalu? Liu Yan ya, dia juga ikut menyeberang waktu. Kalian boleh pergi dulu. Pergilah. Tahun ini, permaisuri harus melewati sepi sendirian di kamar. Merasa tertekan? Tidak, aku tidak merasa tertekan. Baginda sibuk dengan urusan negara, hari ini berkenan mengunjungi hamba. Hamba sangat bahagia. Silakan, Baginda. Turunkan tirai.
Baginda, mengapa Anda menutup mata hamba ini? Aku memang suka begitu. Bagaimana? Benar-benar nakal sekali. Permaisuri tidak bisa melihat, cepat lepas bajumu dan layani dia. Bukan begitu. Benar-benar suruh aku naik keranjang. Ayo. Ini kan aktris terkenal, Liu Yan. Tak disangka dia malah menyeberang waktu jadi permaisuri. Peran seperti ini seumur hidup pun belum tentu aku dapat sekali. Mati pun rasanya sepadan. Kenapa kok kamu belum juga datang ke sini sih? Tidak bisa. Ini kan Liu Yan. Di kehidupan sebelumnya kami saling kenal. Kalau dia tahu dan membongkar identitasku, aku pasti tamat. Oh, sedang melonggarkan pakaian. Yang Mulia Permaisuri, aktris terkenal, aku datang. Baginda, tolong kasihanilah aku. Ayo, tolong dipercepat sedikit. Memalukan sekali. Tapi putra mahkota Wang Zhenbei dan Perdana Menteri memang bermusuhan. Kasim adalah tangan Kaisar HMPH, pas untuk lawan pejabat korup di istana. Yang Mulia, benar-benar nakal. Bahkan nyamuk pun tidak diizinkan melayani mataku. Aku masih ada urusan pemerintahan yang harus dikerjakan. Hari ini permaisuri cukup kacau. Kau tetap di sini dan jaga dia baik-baik. Aku akan memberimu hadiah besar. Di bawah tanah. Yunokshu, kemarilah. Yunokshu, kau kemarilah. Ada perintah apa dari Yang Mulia Permaisuri? Yunokshu, sampai kapan kau akan terus berpura-pura di depanku? Oh, kapan ya? Sudahlah, bintang besarku. Kalau begitu aku tak perlu pura-pura lagi. Aku akan buka kartu. Coba kau pikir, kau menyeberang waktu dan jadi permaisuri paling berkuasa di dunia. Sementara aku malah jadi Kasim paling rendah di istana belakang. Takdir memang suka mempermainkan orang. Apa sih maksudmu dengan buka kartu? Menyeberang waktu dan segala macam hal itu? Sudah cukup, bintang besarku. Aku bilang kau juga tak perlu pura-pura lagi. Di sini juga tidak ada orang lain. Kau tahu, kita berdua ini bagaimanapun juga berasal dari kampung yang sama. Mulai sekarang, aku berharap kau bisa jaga bantu aku. Kasim Shu, apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Jangan-jangan dia mengalami kecelakaan dan amnesia saat menyeberang waktu. Aku coba saja dia. Langit biru yang luas adalah cintaku. Di kaki gunung hitam yang membentang, Bunga sedang bermekaran. belum pernah dengar orang yang berkecimpung di dunia hiburan. Belum pernah dengar lagu ini. Biar aku buat lebih seru. Bagaimana kau bisa jadi aktris terbaik? Pernah nggak kau kena aturan tak tertulis? Pernah nggak beberapa sutradara besar melakukan itu padamu? Shu, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau katakan. Tapi soal ini, kau tidak bisa mengelabui aku. Arak Yuye istana ini 180 segelas, Balep. Bagaimana menurut Tuan Arak ini? Dengar, biar aku ceritakan padamu. Yunokshu, jangan lagi bicara sembarangan. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Yang barusan mendatangiku itu bukanlah Yang Mulia, melainkan kau si Kasim palsu ini. Ternyata kau adalah Shu Chen, sang putra pewaris dari Marquis Zhenbei. Eunukshu, jangan lagi bicara sembarangan. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Yang barusan mendatangiku itu bukanlah Yang Mulia, melainkan kau si Kasim palsu ini. Shu Chen, kau adalah putra pewaris Marquis Zhenbei. Ternyata wanita ini bukan aktris Liu Yan yang menyeberang waktu, melainkan sosok wanita yang memang sangat mirip Liu Yan. Keduanya sama-sama cerdas, satu seorang aktris, satu permaisuri.
Eunuch Shu. Kenapa tidak bicara? Aku benar-benar tidak mau mengakuinya. Aduh, ampun. Yang mulia sungguh bercanda. Anda adalah penguasa ke-6 istana. Tentu saja yang mendatangi Anda adalah Baginda Kaisar. Mana mungkin aku, Kasim kecil ini. Tidak mengaku. Aku beritahu padamu, meskipun kedua mataku ini ditutup hanya dengan merasakan hembusan napasnya saja, aku pasti bisa membedakan siapa yang mulia. Yang mulia, Anda memang terlalu banyak berpikir. Tadi yang mendatangi Anda memang benar yang mulia Kaisar. Wah, kamu masih keras kepala ya. Kalau begitu, lepaskan celanamu biar aku periksa sendiri. Yang mulia, ini tidak sesuai aturan. Saya takut hal ini akan melukai mata indah Anda, yang mulia. Baik, masih tidak mau mengaku ya. Kalau begitu, aku akan memukulmu sampai mati. Toh di istana ini setiap hari selalu ada yang mati. Banyak sekali orang, satu Kasim kecil sepertimu juga tidak ada artinya. Yang mulia memang sangat hebat. Tapi aku ingin tahu sebenarnya di mana letak kesalahannya. Yang mulia bertubuh kurus dan napasnya lemah. Sedangkan kamu Kasim bertubuh tinggi besar, napasmu berat. Yang mulia sedang berada di usia muda, tapi sudah lama tidak mendekati wanita. Sebenarnya bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak bisa. Namun negeri ini juga tidak bisa tanpa penerus, jadi mereka memilih. Ternyata Nyonya memang tidak mengerti. Tapi sekarang kamu sudah tahu rahasia di balik rencana ini. Kenapa masih harus membongkarnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Bantu aku melahirkan keturunan naga terlebih dahulu, demi mengamankan posisi sebagai penguasa 6 istana. Baik. Aku sangat setuju. Kamu datang lagi. Shu Chen berdedikasi membantu raja dan sangat setia. Mulai hari ini, ia menjadi komandan utama yang memimpin Jin Wei. Terima kasih yang mulia. Kami akan mengabdi sepenuh hati dan setia sampai mati. Bentar. Hamba yang tua ini tidak setuju. Perdana Menteri, apakah ada pendapat? Yang mulia masih muda. Belum memahami hati manusia itu penuh bahaya. Shu Chen ini adalah putra dari Markis Zhenbei yang baru saja dihukum mati karena berniat memberontak. Anaknya pasti menyimpan dendam. Yang mulia, sebaiknya jadikan dia Kasim saja. Sebagai tanda curahan hati dari langit, tidak boleh memberi yang besar. Tua bangka, dulu kau fitnah keluargaku sampai mati, sekarang mau menjebakku lagi? Lihat saja, tunggu pembalasanku. Tuan Perdana Menteri, anakmu memanggilmu pulang loh. Mau mengajarinya malam pertama ya? Lepaskan. Berani-beraninya mengucapkan kata-kata kasar seperti itu di hadapan istana, pantas dihukum apa? Jadi boleh tanya, Tuan Perdana Menteri, niat memberontak itu hukumannya apa? Kurang ajar. Kapan aku pernah berniat memberontak? Kalau begitu, boleh tanya, Tuan Perdana Menteri, apakah yang mulia sudah dewasa dan sudah menikah? Yang mulia sudah menikah, tentu saja harus berhenti. Yang mulia sudah dewasa, harus memerintah sendiri dan memutuskan segalanya, seperti Anda tak bisa menggantikan malam pertama anak yang sudah dewasa. Jadi, kau berani melanggar perintah yang mulia? Jika tak berniat memberontak, lantas apa? Kau Lapor yang mulia, utusan dinasti Jin bernama Lu Dongzhan datang menantang seluruh pejabat sipil dan militer kita demi tulikan untuk melamar Putri Pingyang. Yang mulia, dinasti Jin mengirim Lu Dongzhan ke sini untuk menantang pejabat kita demi tulikan dan melamar Putri Pingyang. Tuli, usianya mau 60 tahun, masih bermimpi menikahi kakakku. Mimpi. Yang mulia, jangan sekali-kali. Negara Jin itu tentaranya kuat dan kudanya tangguh. Tidak sanggup menyingkir mereka. Tak mampu Perdana Menteri, di antara semua pejabat istana ini, tak adakah yang berani maju melawan bangsa barbar? Baginda, semua ini karena Markis Zhenbei sempat menahan serangan Jin. Tapi sekarang ia melupakan budi raja dan malah berniat memberontak. Saat ini, negara kita tidak punya jenderal hebat yang mampu menahan kavaleri Jin. Benar, yang mulia. Pasukan berkuda dinasti Jin jumlahnya belum sampai 10.000. Tapi meski begitu, kita tetap tidak bisa melawan mereka. Sebaiknya kita meminta damai saja. Meminta damai. Negara kita bahkan belum berperang. Apakah kita bahkan tidak punya keberanian untuk berdoa? Apa gunanya para pelayan ini? Kita punya
Ingat, tiap jengkalnya dijaga ratusan ribu tentara. Jangan takut pada bangsa barbar itu. Benar. Orang Kasim saja berani membicarakan negara. Sekarang utusan dinasti sedang berteriak menantang luar. Pasukan berkuda jin sudah berada di luar perbatasan. Berani kau terima tantangan itu? Berani? Berani. Baik. Jika kau kehilangan seluruh wilayah, aku pasti akan menghukummu dengan 1000 sayatan. Kau akan dihukum mati perlahan. Yang mulia, silakan panggil utusan dari negeri jin. Shuchen, utusan negeri jin menantang kita. Mereka pasti sudah siap. Apa kau yakin bisa melawannya? Yang mulia, entah kita siap atau tidak, utusan negeri jin sudah menindas kita. Lebih baik mati daripada menyerah. Bagus. Segera panggil utusan dari negeri jin sekarang juga. Utusan dari negeri yang besar, Udeng, ini menghadap Kaisar Dakian di dalam istana megah. Utusan negeri selatan berani-beraninya tak berlutut pada kaisarku. Di negeri jin hanya yang kuat yang dihormati. Negeri Dakian tidak pandai berperang, otaknya pun tidak cerdas. Semua pejabat di istana adalah orang bodoh, tak layak membuat utusan negeri jin. Dongzan, maksud kalian semua pejabat sipil dan militer di negeri Dakian adalah orang bodoh. Jadi, apa itu? Kalian semua adalah orang-orang yang penuh kecerdasan. Betul, rakyat Dakian selain jago puisi, berpantun, dan menulis artikel, apa lagi keahlian kalian? Tuan utusan, para pejabat negeri Dakian kami semuanya adalah orang-orang terpelajar. Mungkin dalam hal kekuatan militer kami tidak sekuat negeri jin, tapi kalau soal kecerdasan dan kepandaian negeri jin kalian juga tidak punya keunggulan apa-apa, kan? Kenapa kalian tidak terima? Berani tidak adu kemampuan langsung dengan negeri jin kami. Ayo, negeri Dakian kami penuh talenta. Mana mungkin takut pada kalian, wanita jin. Baiklah, setiap tahun negeri Dakian, kalian harus memberikan upeti kepada negeri jin kami. 1 juta tael perak dan 300.000 gulung sutra. Aku hanya akan memberikan 3 pertanyaan. Jika kalian bisa menjawabnya, maka upeti akan dibatalkan. Tapi jika tidak bisa menjawab, jumlah upeti akan dilipat gandakan. Dan kalian juga harus menyerahkan 3 kota lagi. Berani tidak? Bersiaplah. Masih harus menyerahkan kota juga, Paduka. Itu tidak boleh disetujui. Kami berani, Perdana Menteri Jin. Kalau kau mau jadi babi bodoh, aku tidak mau. Bodong, silakan ajukan pertanyaannya. Di negeri jin kami punya satu benda suci anugerah dari langit. Apa ahli bela diri terbaik kalian tahu? Kalau kalian bisa sebutkan nama dan fungsinya, aku akan mengaku kalah. Aku pun akan beri benda langka sebagai hadiah. Baik, di negeri kami ada satu benda suci anugerah langit. Pejabat sipil dan militer kalian boleh ikut menebak. Jika bisa sebutkan nama dan kegunaannya, aku akan mengaku kalah. Aku pun akan beri benda langka untuk hadiah. Sombong sekali, negeri kami luas dan kaya. Benda langka apa yang belum pernah kami lihat? Silakan saja, tunjukkan. Silakan. Bukankah ini motorku? Kenapa bisa ikut terbawa ke sini juga? Ini benda apa? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Benda ajaib ini adalah anugerah langit untuk negeri Kedajin. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat atau mengenalnya? Bentuk dan sayap benda ini seperti baja murni, strukturnya yang rumit dan hebat. Belum pernah aku melihat benda seaneh ini. Benar-benar bodoh seperti babi. Kalian? Dokter Lu, benda aneh seperti ini, Anda pasti sudah tahu nama dan kegunaannya, bukan? Jika kami mengatakannya sekarang, Anda tentu tidak akan menyangkalnya, kan? Selama kalian bisa menyebutkan kegunaan benda ini, kami akan mengakuinya. Paduka, hamba telah membaca banyak kitab sejarah, namun belum pernah menemukan sedikit pun catatan tentang benda ini. Apakah ada di antara kalian yang mengenali benda ini? Aku tidak akan pelit memberi hadiah. Hamba-hamba ini tidak mampu. Ya? Semua ini karena membujuk Paduka menerima tantangan untuk kita kehilangan kehormatan negara. Rasanya seperti saya risau. Jangan buru-buru. Sepertinya aku cukup kenal dengan benda ini. Janganlah terburu-buru dahulu.
Sepertinya aku sangat mengenali benda ini. Berpura-pura saja. Direktur Shu, para pejabat sipil dan militer di luar istana saja tidak mengenal benda ini. Kau berani bilang kenal? Terlalu sombong. Kalau aku hanya membual besar dan tidak bisa membuktikannya, aku akan jadi penjahat besar sepanjang masa di sejarah negara kita ini. Apakah aku benar atau tidak, kalian semua akan segera tahu. Beraninya kau kasih yang menipu para pahlawan negara kami. Aduh, biar aku yang kasih tahu kalian. Benda-benda ini namanya motor. Fungsinya, ya, untuk dikendarai. Lanjut. Omong kosong. Tak pernah dengar soal motor, benda suci pemberian Zhang Jie untuk negara kami. Mana boleh itu dikendarai? Sudut, cepat turun. Kau menodai benda suci negara kami. Kau layak mati. Kalau kalian semua tidak percaya, sekarang aku buktikan. Keluar. Apa itu tadi? Suara apa yang terdengar? Kau bahkan naik ke atasku. Kau membuat dewa murka. Dosamu tak terampuni. Jangan takut. Aku cuma menyalakan motornya saja. Selanjutnya, akan kutunjukkan kegunaan aslinya pada kalian. Benda suci, suaranya otomatis seperti itu. Ini benda dewa. Benda dewa hanya bisa dikendalikan oleh dewa. Jangan-jangan kau adalah hormat 70 kali kepada Tuan Dewa. Hormat kepada Tuan Dewa. Cinta dan hormat kepada Tuan Dewa. Shu Chen, jangan-jangan kau benar-benar seorang dewa? Aduh kak, saya bukan dewa. Saya hanya kebetulan mengenal benda ini saja. Semua, ayo bangunlah. Benda ini serba besi, tanpa tanda kehidupan, namun bisa bersuara guntur dan selincah kelinci, benda langka di dunia manusia. Aku sudah bilang, ini namanya motor. Karya pengrajin ulung keluarga Mo di Datian, tanpa rumput atau pakan, hanya cukup minum minyak unik dan bisa berjalan ribuan li. Kalian perhatikan baik-baik. Guru negara Lu. Jawaban ini saya yang berikan. Saya salah. Saya kalah. Tak sangka ini buatan keluarga Mo dari Cinago. Saya akui kekalahan karena hanya Tuan Shu yang bisa mengendarainya. Saya berikan ini kepada Tuan Shu. Tak disangka, semua pejabat sipil dan militer di dinasti Qian tak ada yang sebanding dengan seorang Kasim. Kamulah yang Kasim. Seluruh keluargamu Kasim, aku ini lelaki sejati. Tak disangka, Shu Chen ini memang luar biasa juga. Lu Dongzan, mestinya ini dimenangkan oleh dinasti Qian kita. Menyelesaikan satu soal saja belum cukup, kita masih punya soal kedua. Silakan. Pintu ini disebut pintu hidup dan mati. Salah jawab, kamu pasti mati. Pintu ini disebut pintu hidup dan mati. Sekali salah jawab, pasti mati. Apa maksudnya? Ada dua pintu, yakni pintu hidup dan satunya pintu mati. Di balik tiap pintu ada segelas minuman. Anggur lezat di pintu hidup, racun di pintu mati. Ada pula dua penjaga, si jujur dan si pembohong. Kalian hanya boleh tanya satu penjaga dengan satu pertanyaan untuk menemukan mana pintu hidup. Jika salah menjawab, kalian harus minum salah satu minuman itu. Satu penjaga jujur, satunya lagi selalu berbohong. Hanya boleh mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa tahu mana yang merupakan pintu hidup? Ini bagaimana cara menanyakannya? Pertanyaan ini benar-benar membuat buntu. Sungguh keterlaluan. Bahkan dewa pun tidak akan bisa menjawabnya. Soal kalian memang tidak ada solusinya. Pertanyaannya sendiri sudah bermasalah. Kita tidak tahu siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Mana mungkin kita bisa menemukan pintu hidup itu? Aku sudah tahu kalian tidak akan bisa menjawabnya. Lagi pula bahkan di negeri kami, Jin, hanya sedikit orang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana cara bertanya untuk menemukan pintu hidup? Apa kita benar-benar akan kalah? Jika tidak bisa menjawab, tak apa. Asal Datian mengaku kalah, tak perlu serahkan wilayah dan serahkan Putri Pingyang dan selirkan.
yang merupakan pintu hidup? Tahu. Seluruh pejabat istana saja tidak bisa menjawab, tapi kau seorang Kasim malah bilang tahu jawabannya. Kau hanya menebak satu benda dengan benar, tapi sudah berani bicara besar seperti ini. Paduka, Lebih baik kirim saja Putri Pingyang untuk menikah demi aliansi. ternyata Perdana Menteri Qin memang tahu situasi. Kalau sampai salah menjawab, kita benar-benar tidak punya kesempatan sedikit pun. Jinsong, apa aku pernah menggali makam leluhurmu atau tidur dengan istrimu? Kenapa kau selalu menentangku setiap kali bicara, selalu menyebut-nyebut Kasim? Dingin sekali, Kasim juga manusia, Kasim juga cinta tanah air. Hanya Tuan Pengawas yang paling mengerti aku. Aku berani mati demi Tuan Pengawas. Kau apa? Aku ini sedang memikirkan negara. Kau tahu, tangan kiri menyerah, tangan kanan menikah demi aliansi. Kau bahkan tidak lebih baik dari seorang Kasim. Hei, kenapa kau tidak mengirimkan putrimu atau istrimu kepada Tulika saja? Jangan coba-coba berdebat dengan Kasim Zhang. Kalau kau salah jawab, maaf, kita semua tamat. Tak kusangka anak kecil yang dulu kubiarkan hidup sekarang malah jadi sumber masalah. Yang satu hanya berkata jujur, yang satu lagi selalu berbohong. Masalah seperti ini di masa depan ada ratusan bahkan ribuan. Mana bisa membuatku kesulitan. Benar. Sayangnya kamu sama sekali tidak mengetahui siapa di antara mereka yang berkata jujur. Tuan Shu, Anda bisa berjudi. Peluangnya setengah-setengah. Bagaimana jika tebakan Anda benar menemukan pintu keluar? Saya tanya kepada Anda. Jika saya bertanya kepadanya, ia akan memberitahuku yang mana itu? Aku tanya padamu, jika aku bertanya padanya, dia akan memberitahuku yang mana adalah suara aslinya. Hebat sekali. Yakin mau menanyakan ini sudah tidak bisa diubah lagi. Benar, aku hanya ingin menanyakan pertanyaan ini. Apa gunanya menanyakan pertanyaan ini? Apakah bisa menemukan pintu keluar? Shu Chen, aku benar-benar terlalu menilai tinggi dirimu. Lalu apa gunanya menanyakan pertanyaan ini? Aduh, Jinsong. Otak itu barang bagus. Sayang sekali sepertinya kamu tidak punya. Kalau tidak mengerti, kamu lihat saja baik-baik. Jika kamu bertanya padanya, dia akan bilang, inilah pintu yang benar. Paduka, pintu keluar sudah ditemukan. Apa maksudnya ini? Maksudmu pintu yang ada di dalam itu adalah pintu keluar, Shu Chen? Benarkah? Bukan pintu keluar yang palsu, tapi yang asli. Beri tepuk tangan. Sebenarnya apa kaitan masalah ini dengan pintu keluar yang ada di sana? Tuan Shu, benar begitu. Jangan-jangan kamu benar-benar asal tebak. Pertanyaan sesederhana ini masih perlu ditebak. Siapapun yang kamu tanya pasti akan menunjuk ke pintu ini. Kenapa? Aku tanya satu orang, lalu orang lain akan bilang mana pintu keluar. Kalau dia hanya berbohong, maka dia akan membalik jawaban yang benar. Dan itu justru jadi pintu kematian. Jika mereka jujur, mereka tahu si pembohong pasti menunjuk pintu kematian. Jadi siapapun yang ditanya, mereka pasti akan menunjuk pintu kematian. Mengerti? Kalau mereka jujur, mereka tahu si pembohong pasti menunjuk ke pintu kematian. Jadi siapapun ditanya, semuanya akan menunjuk ke pintu kematian. Tak disangka, secerdas kaisar wanita, tapi tubuhnya juga luar biasa. Apalagi statusnya sebagai kaisar benar-benar. Beri hadiah pada Shu Chen, aku ingin memberimu hadiah besar. Katakan apa yang kau inginkan. Hamba hanya ingin melayani yang mulia dari dekat. Dia sudah merebut permaisuriku, sekarang masih ingin mendapatkan aku juga. Benar-benar berani sekali. Masalah ini dibicarakan lagi. Dibicarakan lagi nanti. Ya, baiklah kalau begitu. Mari kita bicarakan lagi nanti. Apakah jawabannya salah saat lewat tadi? Di depan banyak orang hebat tersembunyi, tapi aku masih punya satu hal terakhir. Aku ingin melihat keberanian. Di Dacian kami tidak pernah kekurangan orang yang berani. Baik. Orang-orang siapkan papan paku. Agar adil, aku akan mengirim seorang prajurit suku barbar untuk melewati Baro terlebih dahulu. Bersiaplah agar Kaisar Dakin melewati lebih dulu.
Melewati papan paku? Kalau aku harus melewati benda itu, bukankah aku pasti mati? Melewati papan paku. Kalau aku harus lari di atas benda itu, bukankah aku pasti mati? Shu Chen, aku ingin lihat bagaimana kau mati. Plan, bagaimana? Dacian tidak berani meremehkan, ya? Tidak. Utusan Dajin datang dari jauh. Bagaimana mungkin membiarkan utusan Dajin yang maju duluan? Sebagai tuan rumah negara Dacian, kita harus berjiwa besar. Kau jalanlah duluan saja, supaya para utusan dari Dajin bisa melihat dan mencontohmu. Jalan sendiri saja, dasar brengsek. Lewati papan paku itu terlalu berdarah. Ada satu pertanyaan simpel. Jika guru negara Lu bisa menjawabnya, maka tak hanya aku bisa lewati papan paku, tapi Dakin juga siap serahkan 10 kota dan Putri Pingyang kepada Kantuli sebagai selir. Oh, Tuan Pengawas Shu, apakah Anda benar-benar bisa mewakili Dacian? Maksud Shu Chen sama dengan Dongzan adalah penasihat bijak kerajaan Dajin. Karena Dacian menantang maut, kami layani sampai tuntas. Ayo, silakan. Tuan Zhang, tolong siapkan masing-masing satu bola besi seberat 1 jin dan 50 jin untukku. Baik. Yang Mulia akan segera mengetahuinya, jadi segeralah bergegas. Shu Zhu, bola yang kau minta sudah datang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dr. Lu, ada bola besi 1 jin dan bola salju 50 jin. Jika dijatuhkan dari tempat tinggi secara bersamaan, mana yang akan sampai lebih dulu? Dr. Lu, dengar ya, ada bola besi kecil dan bola besi besar 50 jin. Jika dijatuhkan dari ketinggian barengan, mana yang sampai duluan? Hahaha. Tuan Shu, apakah Anda pakai pertanyaan balita untuk mempermainkan kami yang tua ini? Pertanyaan yang begitu kekanak-kanakan. Apa kau sengaja ingin kalah? Shu Chen, apa kau salah mengajukan pertanyaan? Pertanyaannya, jika 2 bola besi dijatuhkan dari ketinggian bersama-sama, mana yang akan jatuh duluan? Sudah jelas, siapapun tahu jawabannya. Pasti bola besi besar 50 jin akan jatuh lebih dulu. Guru negara Lu, apakah Anda juga berpikir demikian? Tentu saja, sudah pasti yang besar dan berat akan jatuh lebih dulu. Terima kasih, berkat bantuan Tuan Shu kami berhasil meraih 10 kota dan Putri Pingyang. Tidak benar, bola besi besar dan kecil jika dijatuhkan bareng dari ketinggian akan mendarat di waktu yang sama. Jatuh bersamaan? Hahaha, Tuan Shu, apa kau sudah gila? Tanyakan saja pada semua orang di sini, bukankah yang besar itu pasti lebih dulu? Kalau kedua bola besi itu jatuh bersamaan, kami bukan cuma serahkan putri dan kota-kota besarmu, bahkan upeti tahunan takkan kami ambil sebesar pun. Benar, pasti ini masalah dari pihak keluarga Zhongwen. Pasti bola yang besar akan jatuh lebih dulu, sudah pasti begitu. Satu besar satu kecil, 2 bola besi dijatuhkan bersamaan dari tempat ini. Aku juga berpikir bola besi besar yang akan jatuh duluan berarti kita kalah. Shu Chen, 1 besar 1 kecil, 2 bola besi dijatuhkan bersamaan dari tempat tinggi. Aku juga berpikir begitu. Bola besi besar yang jatuh duluan. Kita kalah. Paduka, percayalah padaku, keduanya akan jatuh bersamaan. Tuan Shu percuma membantah. Semua orang percaya bola besi besar jatuh duluan. Bahkan kaisar kalian pun sudah mengakuinya. Apalagi yang mau kamu bantah? Hal yang diyakini semua orang di dunia ini belum tentu benar. Kebenaran seringkali hanya dikuasai oleh segelintir orang. Tuan Shu, terimalah saja kenyataan. Aku rasa kamu sudah tidak punya peluang untuk membalikkan keadaan. Aku bilang kedua bola besi itu jatuh bersamaan. Kalau tidak percaya, kita bisa melakukan percobaan. Shu Chen kalah ya kalah saja. Negeri kami Dacian bisa menerima kekalahan. Untuk apa melakukan hal yang sia-sia lagi? Paduka, kedua bola besi ada di sini. Kita coba saja dan akan tahu hasilnya. Baik, kalau begitu coba saja. Biar Shu Duzu benar-benar menyerah. Shu Chen, untuk apa repot-repot melakukan ini? Shu Chen, mengajukan pertanyaan sepele seperti anak 3 tahun ini membuat negeri Dacian kami menderita kerugian besar. Kau adalah penjahat bagi Dacian. Apakah ini kerugian besar atau justru kemenangan besar? Kita akan segera tahu. Jadi itu, mari kita lihat, masih bisa segera kembali. Ayo, serahkan bola besi ini pada Dr. Lu, biar guru negara Lu melihat dengan jelas apakah bola besi besar dan kecil ini, jika dijatuhkan dari tempat tinggi secara bersamaan, benar-benar akan jatuh bersamaan atau tidak. Lebih baik serahkan saja bola besi itu pada guru negara Lu, supaya beliau bisa melihat dengan sangat jelas apakah bola besi besar dan kecil ini benar-benar akan jatuh bersamaan atau tidak.
Baiklah, kalau begitu, aku akan membuat Tuan Kepala Pengawas Shu benar-benar mengakui kekalahannya. Sekarang, 1, 2, 3. Wah, ternyata jatuh bersamaan. Bagaimana hal itu bisa mungkin? Jatuh bersamaan? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana bisa jatuh bersamaan? Benar, seharusnya tidak begitu. Pasti yang besar duluan jatuh ke tanah. Paman Yao, Saudara Yushu dan Saudara Shu Chen, kamu menggunakan ilmu sihir, kan? Aku tahu. Kepala Pengawas Shu, tadi kau benar-benar hampir saja tertipu olehnya. Ada apa ini? Guru negara, seharusnya memang bola besi besar yang jatuh duluan, hanya saja ketinggiannya terlalu rendah, jadi kelihatannya seperti kedua bola itu jatuh bersamaan. Kita hanya perlu menaikkan ketinggiannya. Maka triknya akan terbongkar. Benar, karena ketinggiannya rendah dan jaraknya pendek, keunggulan berat bola besar sama sekali tidak terlihat. Guru Lu lempar bola besi dari puncak gunung pun jatuhnya akan tetap bersamaan. Yang Mulia Kaisar Qin, saya mohon izin untuk mencoba lagi dari tempat yang lebih tinggi. Mari kita jatuhkan bola besi besar dan kecil dari tempat tertinggi istana. Kita lihat apa jatuh bersamaan agar guru negara yakin dan menerima kenyataan. Guru negara Lu, apakah ketinggian di sini sudah cukup? Kali ini kamu pasti kalah, Kepala Pengawas Shu. Aku akan buktikan kebijaksanaan guru negara bangsa barbar yang agung. Aku menantikan hasilnya. Baik, MPH. Dengan ketinggian setinggi ini, pasti bola besar yang jatuh duluan. Aku dan Jian pasti kalah. Shu Chen, apakah kamu benar-benar yakinkah? Santai saja. Selama Lu Dongzhan tidak melempar bola besi dari bulan, pasti jatuhnya barengan. Mencari sensasi saja. Tunggu saja setelah pengelolaan langit dan bumi diumumkan, kamu yang akan menangis nanti. Aku, Lu Dongzhan, pasti tidak akan melakukan kesalahan. Dewa-dewa tolong lindungi. Putri Sanyu Jia, tolong kirimkan orang untuk mendekat lagi, tidak terlihat jelas. Ayo kita mulai dalam hitungan 2, 1. Putri jatuh bersamaan, tetap jatuh bersamaan. Jatuh bersamaan tidak mungkin, ini sama sekali tidak masuk akal. Coba lagi. Persiapan 3, 2, dan 1. Paman kecil. Sihir, pasti ada sihir. Taruhan kali ini tidak dihitung, ternyata masih jatuh bersamaan. Shu Chen, sebenarnya kenapa bisa begitu? Ternyata tetap jatuh bersamaan. Shu Chen, sebenarnya kenapa bisa begitu? Apa kamu benar-benar bisa sihir? Paduka, hamba tidak bisa sihir. Masalah ini agak rumit, saya sulit menjelaskannya. Bukan karena langit. Kenapa bisa jatuh bersamaan? Kenapa peristiwa ini kenapa bisa meniru jatuhnya? Bola yang ukurannya besar itu dan bola sekecil ini kenapa bisa jatuh barengan? Mungkin pandangan dunianya ini sudah mulai rusak ya? Wan Shu, guruku mohon, tolong beritahu aku kenapa. Tolong beritahu aku semuanya. Aku bisa memberitahumu alasannya, tapi kalau kalian tidak mengerti, itu bukan salahku. Terima kasih banyak, Guru. Terima kasih, Guru. Untuk memahami prinsip ini, pertama-tama kita harus tahu seperti apa sebenarnya bumi yang kita pijak ini. Langit bulat, bumi persegi, sudah pasti bentuknya persegi. Apa masih perlu ditanyakan lagi? Salah. Sebenarnya bumi di bawah kaki kita itu bulat. Bulat. Itu omong kosong belaka. Kalau begitu, Tuan Shu, coba saya tanya Anda, kalau permukaannya bulat, kenapa kita tidak jatuh? Inilah alasan mengapa dua bola besi beda ukuran jatuh bersamaan, karena bumi memiliki gaya tarik gravitasi. Maka, ketika melakukan gerak jatuh bebas, keduanya mendapat percepatan yang sama. Itulah sebabnya keduanya jatuh ke tanah secara bersamaan. Omong kosong, ajaran sesat. Apa memang buktimu bahwa bumi itu bulat? Masih bicara soal gravitasi, aduh susah banget. Cingsong, kalau begitu aku tanya padamu, apakah kamu pernah ke tepi laut? Tentu saja aku pernah. Lantas, apa kaitannya hal tersebut dengan bentuk bumi yang bulat?
Kalau begitu aku tanya, jika kamu berdiri di tepi laut dan melihat kapal di kejauhan mendekat, bagian mana dari kapal itu yang pertama kali kamu lihat? Yang layar. Kalau bumi itu datar, seharusnya yang pertama kali kamu lihat adalah seluruh kapal. Kenapa? Dek, malah tiang layarnya. Ini. Itu. Tidak mungkin begitu. Langit bulat, bumi datar. Itulah hal yang diwariskan secara turun-temurun. Dari dulu sampai sekarang memang sudah begitu. Bagaimana mungkin bumi itu bulat-bulat? Mana mungkin tanah di bawah kaki kita bulat? Itu benar-benar omong kosong. Fakta lebih kuat dari kata-kata. Kebodohan terbesar manusia adalah tak sadar kebodohannya sendiri. Zaman berubah, kebenaran kuno belum tentu benar. Aku dengar orang kuno makan daging mentah dan darah, telanjang bulat. Kenapa tak kalian tiru juga? Terima kasih, Guru. Aku, Lu Zongzhan, menyerah. Negara Jin kalah. Upati tahun ini akan kami bayar penuh. Bagus, Shu Chen sangat berjasa kali ini. Pulihkan gelar Markis Penjaga Utara keluarga Shu. Terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Bagaimana mungkin seorang Kasim diangkat menjadi Markis? Paduka, sejak dulu belum pernah ada presiden Kasim diangkat menjadi Markis. Kalau begitu biar aku yang memulai presiden ini. Bumi saja bisa bulat, apalagi yang tidak mungkin. Guru memiliki ilmu seluas lautan. Semoga nanti kita tidak perlu bertemu di medan perang. Selama kau wanita perkasa tidak menyinggung Cianku, pasti kita tidak akan bertemu di medan perang. Yang mulia Kaisar Dewa, kami pamit dulu. Untung saja hanya ada satu pertanyaan yang begitu sulit seperti ini. Kalau tidak, aku pasti akan terjebak di dalamnya. Hahaha. Hahaha, hanya satu saja. Guru Luge belum puas menjawab. Kalau begitu, aku akan kasih 2 pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan lagi. Tidak boleh. Kasih pertanyaan lagi. Dancin membangun logistik perlu 10.000 orang 30 hari. Cian kirim 1.000 kavaleri pengganggu. Butuh 40 hari merusaknya. Jika 1 membangun dan 1 merusak, kapan selesainya? Membangun tapi merusak. Membangun butuh 10.000 orang sebulan. Merusak cukup 1.000 orang. Jangan dihitung lagi. Dia memang sengaja. Dia itu iblis. Aku tercerdas di Dajin, pasti sanggup menghitungnya. Pasti bisa. Soal kedua, ada 100 batang kayu yang berukuran sama. Cepat, bawa buahnya pergi. Tuan Gubernur Shu, saya pasti akan kembali. Tuan Gubernur Shu. Bukan dari klan pejuang, hatinya pasti licik. Bermain denganku, setidaknya kau akan mati konyol. Ini memang adalah salah satu dari angka-angka tersebut. Lihat ini. Ternyata membiarkan kepribadianku berubah, menyingkirkan Perdana Menteri Qin. Kaisar muda itu selalu unjuk kekuatan, tampaknya dia mulai lepas kendali. Kaisar muda itu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Pengawal istana kerajaan. Semuanya ada dalam kendaliku. Dia tidak akan bisa menimbulkan badai apapun. Tapi jika Kaisar muda memutuskan menggunakan anak kecil itu untuk bertarung, aku khawatir akan timbul banyak masalah. Bapak Tuan Menteri Shangshu? Jangan-jangan kau sampai ketakutan gara-gara anak itu? Memang dia cukup cerdik. Tapi kau benar-benar mengira dia akan melatih pasukan dan membuat senjata tajam? Bukan takut 1000 hal, namun takut satu yang nyata. Kalau begitu, biarkan Zhang Tianxi menekan isi istana supaya Kaisar muda itu menjadi panik. Aku akan diam-diam menghubungi urusan negara Qing dan mengirimkan sarjana Qin ke istana untuk memberi tekanan pada Kaisar muda itu. Kalau Kaisar muda itu memang mau menurut, maka ya sudahlah. Tapi aku tidak akan menurut. Baru-baru ini Pangeran Ning sudah beberapa kali memberi isyarat padaku. Kalau begitu kita ganti saja kaisarnya. Shu Chen dan 6 lainnya cerdas dan berilmu, bukan tawanan biasa Dakian. Kelak, mereka akan jadi ancaman besar bagi kita. Kalau orang ini tidak disingkirkan, Dajin tidak akan pernah damai. Tak perlu turun tangan, Dakin ahli perebutan kuasa internal. Segera kerahkan pasukan ke Fung, ibu kota Dakin. Kerjasama akan jadi mudah. Salam hormat Tuan Pengawas Marsekal Penjaga Utara. Kalian tahu bekerja untuk siapa? Kalian adalah pedang milik siapa? Hamba melayani yang mulia, kami adalah pedang sang kaisar. Baik, mulai sekarang. Selama 12 jam, tanpa henti. Aku ingin kalian mengawasi Pangeran Ning, Menteri Militer Li Zheng, serta Perdana Menteri Qin Song.
Aku ingin kalian melaporkan segala hal sekecil apapun. Bahkan berapa kali mereka bangun malam dan berapa kali mereka bermesraan dengan selirnya. Semuanya harus aku ketahui. Tuan, memata-matai keluarga kerajaan, Perdana Menteri dan Menteri Utama, bukankah itu agak tidak pantas? Coba katakan padaku, sebenarnya apa tugas utama dari Jin Yue? Mengawasi seluruh pejabat. Itulah tugasmu. Bahkan jika itu ayah kandungmu sendiri, kamu tetap harus mengawasinya untukku. Tapi Perdana Menteri Qin sudah bekerja keras demi negara, dan Pangeran Ning bahkan dikenal sebagai pangeran bijak di kalangan rakyat. Boleh aku tanya, siapa yang membayarkan gajimu itu? Yang Mulia Kaisar. Kalau begitu, aku tanya lagi, siapa yang mengangkatku sebagai kepala komandan Jin Yue? Yang Mulia Kaisar. Jadi kamu masih tahu itu Kaisar? Aku kira tuanmu adalah Qin Song dan Pangeran Ning. Shutian, apa yang kamu mau? Berani sekali membunuh rekan sendiri tanpa izin. Kamu. Perintahku sama dengan perintah Kaisar. Yang aku inginkan adalah kepatuhan mutlak. Tidak ada alasan lain. Sudah jelas. Perintahku sama dengan perintah Kaisar. Yang aku inginkan adalah kepatuhan mutlak. Tidak ada alasan lain. Sudah jelas. Saya Mano akan selalu mengikuti perintah Tuan Komandan. Aku tidak peduli bagaimana Jin Yue sebelumnya. Mulai hari ini, Jin Yue akan memperlakukan semua orang sama dari rakyat hingga pangeran. Apa yang orang lain tidak berani selidiki, Jin Yue akan selidiki. Apa yang orang lain tidak berani bunuh, Jin Yue akan bunuh. Singkatnya, apa yang diurus Pangeran Ning dan Kepala Qin, aku juga urus. Yang tak bisa mereka urus, aku harus urus. Hak istimewa Kaisar. Bertindak dulu, lapor kemudian. Inilah arti jabatan ini, sudah jelas? Jelas. Bereskan semuanya. Jika ada gerakan mencurigakan, segera laporkan padaku. Jangan salahkan jika aku santai. Pangeran Ning terus mengawasi dan mengincarku. Lengah sedikit, nyawaku terancam. Tanpa kekejaman, aku takkan bertahan. Zihua, kenapa kau baru kembali? Aku ada di belakang tadi. Tak ada urusan denganku. Kenapa kau seperti ini? Tuan Zhenbei Hou, aku hanya dayang kecil. Mohon ampuni nyawaku. Aku tidak akan membocorkan rahasiamu sedikit pun. Jika melanggar, biarkan aku dihukum berat. Perdengarkan saja suara kotak kulit yang cocok itu. Kenapa aku harus membunuhmu? Bangun, bangun, bangun. Tak takut padaku, ternyata kau kasim palsu. Jika soal yang gen bocor, kini identitasmu adalah Tuan Zhenbei Hou. Kau lupa ya, katamu setelah kita kabur dari istana, kau ingin menjadi pasangan suami istri denganku. Kau punya yang gen. Ternyata kau kasim palsu, Xiao Zhenji. Kau ini benar-benar, bahkan padaku pun kau sembunyikan. Kita berdua kan pasangan makan bersama, untung kau tidak dikepiri. Nanti setelah kita melarikan diri dari istana, kita jadi pasangan suami istri sungguhan. Xiao Zhenji, apa kau benar-benar mau melarikan diri dari istana bersamaku dan menjadi pasangan suami istri sungguhan? Tak perlu keluar istana, kita sekarang saja. Mungkin juga bisa menjadi suami istri beneran. Barang yang kau titipkan, mau diambil lagi atau tidak? Maksudnya barang? Barang apa? Ya ini loh. Iya, ini memang pistol. Kenapa pistolku juga bisa sampai ke sini? Benda ini namanya pistol ya? Aneh sekali. Kau hati-hati, jangan sampai meletus. Kapan aku memberikannya padamu? Cuma ini saja? Tidak, masih ada sekop dan ransel. Itu kau titipkan padaku waktu kau minta aku jadi pasangan makan bersamamu. Jangan-jangan aku sudah mengirimnya ke sini sejak dulu, tapi kesadaran jiwaku belum sadar penuh. Xiao Chengzi, Xiao Chengzi. Oh. Zihua, bawa semua barang yang pernah kuberikan padamu ke sini. Oh. Semuanya sudah di sini?
Power bank tenaga surya. Lihat ke sini. Ternyata di sini juga ada lampu senter. Obat antiinflamasi, plester, bahkan kaleng makananku juga ada. Semua perlengkapan daruratku lengkap di sini. Wah, Xiao Chenzi, dari mana kau dapat begitu banyak barang aneh seperti ini? Dan juga tas ini, bahan dan kainnya, aku baru pertama kali melihatnya. Ini semua bukan barang aneh loh. Semua ini adalah barang-barang berharga yang bisa menyelamatkan nyawa. Pokoknya, aku siap menghadapi segalanya. Tuan Ho, yang mulia memanggilku, Zihua, tolong jaga baik-baik semua barang yang kubawa ini. Aku akan menghadap yang mulia. ribu pasukan melepas zirah. Tiada lelaki sejati di sana. Tubuh sekuat ini pasrah diinjak-injak budak barbar. Lebih baik kau mati saja. Putri, ku dengar Yang Mulia belum setuju untuk mengirimmu pada budak barbar itu, kan? Kalau tidak hari ini, besok pun pasti dikirim. Karena pria tak berdaya, kami para wanita terpaksa memohon damai. Tapi aku tahu, damai hasil merendahkan diri ini bisa diinjak kapanpun. Putri, ku dengar ada kasih muda yang memberi 3 pertanyaan sulit kepada orang barbar. Bahkan guru negara mereka berlutut dan mengaku kalah. Sekarang para barbar sudah mundur dari ibu kota dan takkan mengganggu Anda lagi. Siapa sebenarnya Kasim pemberani itu? Dia adalah Shu Chen, putra Marsekal Utara. Pasca keluarganya dihukum, dia menjadi Kasim. Namun kini jasanya membuat dia dipulihkan sebagai Marsekal Utara yang memimpin Jin Yue di bawah Dongchang. Seorang Kasim bisa diangkat menjadi Marsekal, hebat sekali. Sayangnya dia sudah bukan laki-laki lagi. Besok panggil dia kemari, aku ingin memberinya hadiah besar. Ayo pergi, orang itu datang lagi. Dendam istana ini terlalu dalam. Makhluk ini makin liar. Cepat panggil Guru Abadi. Putri, Guru Abadi hari ini sudah berhenti menipu. Hamba beri hormat pada pengawas Shu. Apa Yang Mulia ada di dalam? Yang Mulia sedang mandi. Tuan pengawas bisa langsung masuk saja. Yang Mulia sedang mandi. Kalau aku langsung masuk, rasanya kurang pantas, Tuan Pengawas. Tuan, orang lain harus menunggu Yang Mulia bersiap. Namun bagi Tuan Pengawas, karena beliau tidak sabaran, Yang Mulia takkan marah jika Anda masuk sekarang. Waktu itu aku hanya merasakan ukuran sang ratu dengan tangan. Kali ini benar-benar kesempatan emas yang diberikan langit. Kalau ini memang pertanda baik dari Yang Mulia, maka aku akan masuk dulu, Ibu. Baiklah. Kurang ajar. Sudah kubilang tak perlu ada yang melayani urusan mandi ini. Pergi sekarang juga. Bukankah Anda yang memanggil saya tergesa-gesa? Aku memanggilmu buru-buru, tapi bukan buat masuk pas aku pegang giok. Keluar! Yang Mulia, sesungguhnya saya datang untuk membantu Anda. Membantu apa? Yang Mulia, aku memang mewakili Anda untuk mengunjungi para selir. Tapi bagaimanapun juga, aku bukan darah kerajaan. Jika ingin dinasti Qin tetap kokoh, sebaiknya Anda sendiri yang melahirkan seorang anak. Berani sekali! Kau benar-benar lancang, tutup matamu. Shu Chen, sudah kubiarkan kau mengunjungi para pemaisuri, tapi masih ada niat burukmu. Yang Mulia, hamba benar-benar setia pada Anda. Tapi Anda juga pasti tak tega membiarkan dinasti Zhao berubah menjadi keturunan keluarga Shu, bukan? Rencana kecilmu sudah terdengar keluar ibu kota. Anak-anak yang kau bantu, bukankah tetap darah keluarga Shu? Itu juga tetap anak kandung Yang Mulia, bukan? Tidak bisa. Negara dilanda krisis luar dalam. Pejabat korup dan Pangeran Ning berulah. Perbatasan pun terancam. Aku ingin, tapi tak berdaya. Ancaman dari luar tidak perlu ditakuti. Tapi jika Yang Mulia tidak punya keturunan, maka tahta ini tidak akan stabil. Mustahil. Jika hamil, bagaimana aku menyembunyikannya dan tetap memerintah? Jika rahasiaku terbongkar, Kinsu dan Pangeran Ning bakal memberontak. Kalau begitu, izinkan hamba membantu Yang Mulia membersihkan para pengkhianat di sekitar raja.
itu adalah musuh dari luar. Apa yang ingin kau lakukan? Sebenarnya aku ingin... Yang mulia dan kepala pengawas Shu sedang mandi. Siapapun yang datang tidak akan diterima. Yang mulia, nyawa Putri Pingyang sedang kritis. Mohon Yang mulia selamatkan dia. Baginda, Putri Pingyang kritis. Selamatkan dia. Kakak terancam Shu Chen. Siapkan baju. Aku segera ganti. Ada apa dengan Kak Hua? Bangun, katakan padaku. Yang mulia, Putri diganggu tabib hantu. Tiap malam terdengar ketukan di pintu, namun tak ada siapapun saat dibuka. Malam ini muncul penampakan wajah hantu. Putri seketika pingsan dan demamnya tak kunjung turun. Shu Chen, menurutmu bagaimana? Menurutku bagaimana? Aku kan bukan Yuan Fang. Cuai, gimana menurutmu? Paduka, hamba rasa ada yang mencurigakan di sini. Sepertinya ada orang menyamar jadi hantu demi kekacauan. Itu benar-benar terjadi. Aku dan Yang Mulia Putri melihatnya sendiri. Zhang Gonggong, cepat panggil Zhang Tianxi. Shu Chen, ikut aku sekarang. Putri Pingyang demamnya tak turun-turun. Nyawanya terancam. Aku ambil obat dulu dan segera kembali. Cepat pergi. Satu batang dupa harum menembus gerbang langit, mengusik para dewa turun ke dunia fana. Bantulah aku mengusir iblis dan menumpas kejahatan. Satu batang dupa harum menembus gerbang langit bersama para leluhur turun ke dunia fana. Bantulah aku menumpas iblis dan menegakkan. Ada makhluk jahat yang mengganggu. Yang Mulia Putri terkena gangguan kejahatan sehingga demamnya tak kunjung turun. Di istana ini, dalam lindungan aura naga besar, mana mungkin ada kejahatan itu? Yang Mulia memang dilindungi oleh aura naga, tapi di dalam istana ini juga pernah terjadi banyak tragedi berdarah, sehingga dendam dan aura negatif bertumbuh. Putri mungkin terkena aura dendam. Omong kosong, bisakah kau membuktikannya? Kepala pengawasi. Sebagai guru abadi, aku pernah mendengar tentang kecerdasanmu yang bahkan membuat penasihat negara suku barbar kewalahan. Namun, soal mengusir kejahatan, kau memang tidak paham. Aku, sang putri, belum pernah melihat makhluk jahat seperti itu. Kalau begitu, coba tunjukkan satu padaku agar aku bisa melihatnya. Coba tunjukkan satu biar kulihat. Ada tidaknya roh jahat bisa langsung terbukti. Ambilkan 3 pasang sumpit. Sumpit telah mencicipi segala rasa kehidupan manusia, menyerap begitu banyak aura duniawi. Di rumah ada sepatu. Sumpit itu jatuh sendiri. Satu sumpit jatuh miring dan pecah berserakan di lantai hari ini. Mari kita coba dengan cara yang mudah dan cepat. Berdiri! Sumpit itu benar-benar berdiri! Jangan-jangan memang ada makhluk jahat di dalam istana ini? Setelah gurumu berlatih tahu selama lebih dari 20 tahun, masihkah bisa menipu Yang Mulia? Terus cara tolong kakak gimana? Setelah aku, sang guru abadi, mengusir roh jahat ini, lalu memberikan air jimat kepada Yang Mulia Putri, maka ia akan selamat. Namun, nasib Putri Pingyang memang berada di bawah pengaruh 9 yin. Jadi meskipun roh jahat ini diusir, masih akan menarik hal-hal kotor lainnya. Kecuali apa? Kecuali mencarikan pria bertubuh sangat kuat bagi sang putri. Lalu di mana bisa cari orang dengan tubuh seperti itu? Menurut perhitunganku sebagai guru abadi, putra sulung Perdana Menteri King Song, yaitu Qin Hui, ialah pria dengan tubuh yang sangat kuat, unsur yang menurut perhitunganku sebagai guru abadi, kau ini penipu. Berani sekali kau meragukanku. Sumpah, sumpit ini bisa berdiri di sini. Kalau kau mampu, coba tegakkan sumpit di dalam mangkuk air ini. Kalau kau benar-benar bisa menegakkannya, aku akan bersujud dan meminta maaf padamu. Hahaha. Air itu malam itu hanyalah air biasa. Bagaimana mungkin bisa ditegakkan? Mangkuk air ini sudah aku kondensasikan dengan kekuatan sihirku. Itu masalahnya. Tapi apa aku harus mengkondensasikannya lagi? Paduka, jika harus memadatkan air sihir lagi,
abadi, aku takkan sanggup mengusir roh jahat dari baju putri. Siapa tanggung jawab jika nyawa putri terancam? Aku, sang guru abadi, cukup berlatih setengah jam untuk membuat benda berdiri di air. Bahkan cepat selamatkan putri. Kau percaya tidak? Shuchen, jangan asal bicara. Guru abadi itu memang punya ilmu nyata. Tanpa menggunakan air hasil kondensasiku, jika kau bisa membuatnya berdiri, aku akan mengangkatmu jadi guruku. Maka lihatlah baik-baik. Dengan perlindungan Kaisar Agung dan Permaisuri sebelumnya, aku, pengawas utama, berdiri tegak. Kuasai matematika, fisika, dan kimia. Dimanapun tak usah takut. Guru fisika tak bohong. Bisa berdiri, benar-benar bisa berdiri. Shuduzu, apa kau juga seorang abadi? Shuchen, kau paham ilmu abadi? Dia, aku membantunya dengan ilmu keabadianku. Ini karena kekuatanku belum habis. Dia hanya kebetulan di sampingku dan mendapat keuntungan, bukan begitu? Tuan Li, di sini saya juga punya satu teknik pengusir setan. Bakar dengan api, benang katun. Jika koin tembaga tidak jatuh, Tuan Li, bisakah Anda melakukan hal yang sama? Mohon perlindungan yang mulia, berikan aku sedikit energi naga. Itu tidak buruk, aneh juga tidak. Ya, Sang Kaisar Agung dan Sang Permaisuri sebelumnya memang melindungi pengawas utama ini. Ayo kita berangkat. Shuchen ini hanya bisa mengorek-ngorek. Dia bukan dewa, bagaimana bisa melindunginya? Kok pas benang ungu dibakar koinnya nggak jatuh? Shuchen, apa kau beneran punya ilmu dewa? Wali, apakah Anda berani mencoba cara ini? Ini. Sebagai guru dewa, aku belum mempelajari teknik ini, belum pernah berlatih cara ini. Menurutku, kau ini penipu saja. Jangan bicara sembarangan. Maksud yang mulia mengenai untung di air adalah merapatkan ujung sumpit yang tebal agar saat menyentuh air, udara terbuang dan area kontaknya menjadi lebih luas. Dengan begitu, sumpit lebih mudah dipakai di air. Trik seperti ini, siapapun bisa melakukannya. Pendeta Li, berani-berani kau menipu orang. Pendeta Li, kau berani menipu orang? Yang mulia, dia asal bicara. Bukankah Anda pun punya trik membakar benang katun dengan api? Ini bukan trik apa-apa. Benang katun ini sudah saya rebus dengan air garam. Jadi yang terbakar hanya bagian luarnya, sedangkan bagian dalamnya tetap baik-baik saja. Tapi benda jahat itu disaksikan langsung oleh sang putri dan dayangnya. Tapi apa yang dilihat langsung belum tentu nyata. Membuat topeng hantu atau ilusi itu bukanlah hal sulit. Pengawal, segera tangkap pencuri yang berani menipu raja ini dan masukkan ke penjara istana. Selidiki dengan ketat siapa dalang di balik semua ini. Tolong aku. Shuchen, Putri Pingyang demam tinggi tak kunjung turun dan sulit minum obat. Apa kau punya cara? Putri Pingyang demam tinggi, obat pun sulit masuk. Apa kau punya cara? Yang mulia, mari kita utamakan melihat kondisi sang putri dulu. Panas sekali, ini pasti sudah lebih dari 40 derajat. Tabib Zhao sudah diperiksa dan diberi obat, tapi tak ada efeknya. Yang mulia ini, taburkan bubuk ini, lalu campurkan dengan 3 sendok air hangat dan berikan pada yang mulia putri. Ini penting. Shuchen, obat apa ini? Kenapa begitu aneh? Yang mulia, ibuprofen ini ampuh turunkan demam, terbuat dari ramuan herbal kering yang ditumbuk dan jadi bubuk. Obat butuh waktu bereaksi. Khawatir sang putri tak tahan menunggu, otaknya bisa rusak karena panas. Betul, katanya demam tinggi terlalu lama bisa bikin hilang kesadaran atau bahkan mematikan. Luoyun, cepat buat obatnya dan kasih ke putri. Shuai, kau harus selamatkan kakakku, sang putri. Yang mulia, jika ingin menurunkan demam dengan cepat, ada satu cara lagi yang bisa digunakan bersama obat. Hanya saja apa? Sekarang sudah saat genting? Cepat katakan. Hanya saja. Mohon maaf sebelumnya, hamba perlu melepas pakaian yang mulia putri. Apa? Kau bahkan ingin melakukan itu pada kakak perempuanku. Lebih baik kau mundur dulu. Baik. Shuchen, apa kau sengaja? Kau sudah merebut permaisuriku dan bahkan membuatku telanjang. Sekarang kau bahkan mengincar kakak perempuanku juga.
Shuchen, apa kau sengaja? Kau sudah merebut permaisuriku dan bikin aku telanjang. Sekarang kamu, anak muda. Ampun Paduka, hamba tidak bersalah. Saat ini Yang Mulia sangat membutuhkan perawatan fisik yang mendalam. Hamba juga memerlukan arak keras. Lalu dengan teknik khusus hamba akan menggosok seluruh tubuh Yang Mulia, terutama pada bagian punggung dan ketiak. Harus dilepas. Harus dilepas. Sekarang hanya kakakku satu-satunya keluargaku. Kelak, setelah identitasmu kembali, nikahilah kakakku. Tapi Paduka, jika saya menikahi Yang Mulia Putri, lalu bagaimana denganmu? Kurang ajar, kau masih ingin menikah denganku? Paduka, sejak pertama kali melihatmu, aku sungguh sudah menaruh hati padamu. Paduka, obatnya sudah datang. Masalah ini nanti saja. Sekarang cepat selamatkan Kak Huang dulu. Baiklah, nanti saja ya. Nanti kita bicarakan lagi hal ini. Gawat, tatapan Paduka itu benar-benar tatapan orang yang jatuh cinta. Tidak bisa, tidak bisa. Siapa yang sanggup menahan tatapan seorang kaisar wanita, pendiri negara Qin seperti itu? Shuchen, sekarang giliranmu untuk membantu Kak Huang. Nona Luoyun, tolong ambilkan arak terkuat di istana untukku. Paduka, saya akan mulai membuka pakaian. Paduka, di mata Yang Mulia Putri, Anda adalah seorang pria. Apakah Anda yakin ingin melihat ini di sini? Berani tidak sopan pada kakakku, kupotong tanganmu. Paduka tidak keberatan. Di mataku, Yang Mulia Putri hanyalah seorang pasien. Hatiku selamanya hanya milik Paduka seorang. Jangan bicara sembarangan, benar-benar tidak pantas untuk menikah. Ini luar biasa. Sang ratu semakin mudah tersipu malu sekarang. Terima kasih kerja kerasnya, Luoyu. Selanjutnya, biar aku obati sang putri. Kamu boleh kembali. Empat musim adalah kekosongan. Ini kulakukan hanya demi menyelamatkan nyawa, bukan karena tergoda kecantikan. Aku hanya membersihkanmu. Tidak. Kamu pasti sudah sadar, kan? Aku di sini untuk siap membantumu. Putri aku menjemputmu. Kamu demam, you pun tak berdaya, makanya aku datang membantu. Maaf. Tubuhku yang suci sudah ternodai olehmu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Putri, menurutmu aku harus bagaimana? Seandainya kamu adalah orang lain, aku hanya bisa pasrah menerima nasib. Namun, kamu adalah sang putra mahkota. Rusak matamu. Ditolong malah suruh butakan mataku sendiri. Tanpa bantuanmu, nyawamu terancam. Siapa namamu? Biar kulapor kaisar demi sisa hidupmu. Sebenarnya aku... Sisa hidupku juga tidak ada apa-apa. Baik, aku akan bicara. Namaku Chen Ren, dari Wei Ho, Dongxiang Tidu. Aku bisa mengambil jalan umum dan membiarkan istana. Sisa hidupku... Jadi kamu adalah... Shuchen, guru negara dari klan Men? Benar, itu aku. Sayang sekali, kamu adalah seorang putra mahkota. Sudahlah, pergilah. Negara dan kaisar masih membutuhkanmu. Sebenarnya, bisakah diriku ini menjadi jauh lebih kuat lagi demi sang putri tercinta? Sebenarnya aku...
bisa untuk sang putri. Pangeran, lepaskan. Putra mahkota sepertimu bisa tanggung jawab apa? Putri, kalau begitu aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya aku adalah seorang palsu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada putra mahkota palsu di dalam istana? Kaisar, Anda sudah sadar. Yu Chen, apa yang kau lakukan pada Wang? Tak punya sopan santun. Berani sekali kau menantangnya. Dua saudari ini memang sangat akurat. Cepat, seorang putri sudah selesai menanganimu. Jadi, apa sebenarnya kakak Wang sudah melakukan sesuatu padamu? Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya, menyelamatkanku, dan sudah melihat seluruh tubuhku demi membuatnya diam. Kaisar, serahkan dia padaku, berikan padamu. Benar-benar pelit, kamu kan pangeran kecil, masa begitu saja tidak mau memberikannya? Dia hanya nona kecil biasa, serahkan padamu, tapi dia pria yang menyamar sebagai wanita. Kak Huang, jika dia hanyalah pangeran kecil biasa, aku serahkan padamu, tapi dia sebenarnya pria yang berpura-pura menjadi wanita. Apa maksudmu? Paduka, dia sudah menolongku, berikan dia jalan keluar. Shu Chen, apa pendapatmu? Putri, itu adalah perintah dari Yang Mulia. Apa yang tidak benar? Aku akan beri dia tugas penting. Setelah dia selesai, baru kunikahkan dia dengan kakak Wang. Shalom. Xiaxiang, para prajurit tidak akan bertemu dengan Zhong Hao. Sudah malam begini, aku bilang tidak akan bertemu. Info rahasia, 200.000 pasukan jebol 3 formasi. Maksimal sebulan kepungan pecah, pasukan kembali. Apa? Negara Jing menyerang perbatasan. Mereka pasti kalah besar. Guru sangat marah karena disiplin dalam negeri melonggar. Namun para prajurit kita masih ada yang mengusulkan strategi jitu untuk memukul mundur musuh. Negara Jian telah mengirimkan 200.000 pasukan ke Xilian dan sudah menghancurkan 3 formasi, jadi tolong segera cepatlah. Kirimkan utusan saja, kota ini sudah kubuat ketakutan, bisa-bisa malah dikira aku sedang mencari keuntungan sendiri. Tahukah kau luasnya dunia? Pernah lihat cepatnya kavaleri Dajin dan hebatnya serangan mereka ke India? Kalau langsung ke medan perang, kau bisa kencing di celana. Yang Mulia, jangan sekali-kali melawan Dajin. Mereka hanya butuh sedikit perak dan seorang putri. Berikan saja agar urusan pun selesai. Mengapa harus kerahkan pasukan besar yang bebani rakyat dan kuras harta? Benar, Yang Mulia. Pasukan Dakin tak sanggup bertempur. Persediaan logistik pun jelas kurang. Menteri Pertahanan, kau juga berpikir bahwa negara kita tidak mampu melawan suku barbar? Menteri Pertahanan, apa kau pikir Dakin tidak mampu lawan barbar? Apa aku harus serahkan kakakku sang putri ke tanah asing untuk dipermalukan bajingan itu? Yang Mulia, jika Anda tidak setuju, sebulan lagi pasukan Baja Dajin akan berbaris di luar kota. Saat itu, kita semua akan menjadi budak negara Jin. Yang Mulia, cukup! Bicara soal Dajin terus, seolah-olah Dajin itu ayah kalian, Xue Zhiqian. Kau mau cari mati, yang cari mati itu justru kalian. Kalian sebagai pejabat negara menerima gaji dari rakyat, tapi selalu bicara soal menyerah dan pernikahan politik. Kenapa kalian tidak serahkan saja istri dan anak kalian sendiri kepada anjing tua suku barbar itu? Belum pernah kulihat orang sejahat dan semuka tembok kalian. Makan dalam tapi menikah belakang. Tentu saja, adalah Yang Mulia Bapak Perdana Menteri, ya. Perdana Menteri. Perdana Menteri, Perdana Menteri. Paduka, hamba ini bicara sembarangan sampai membuat Perdana Menteri marah. Mau dihukum mati? Hukum mati apanya? Kalian ini kalau soal perang melawan musuh luar, tidak ada yang bisa diandalkan. Kalau untuk bertengkar dengan sesama sendiri, kalian memang jagonya. Paduka, hamba bersedia melatih prajurit baru untuk mengusir musuh barbar.
Chen, kau punya cara menghadapi budak barbar itu? Paduka, budak barbar itu tidak perlu ditakuti. Kalau senjata kita tidak sekuat mereka, maka kita buat senjata yang lebih kuat. Kalau prajurit kita tidak sekuat mereka, maka kita latih prajurit yang lebih tangguh. Kurang dari sebulan lagi, pasukan kavaleri besi mereka akan menyebar ke seluruh negeri. Senjata apa yang bisa kau teliti? Prajurit seperti apa yang bisa kau latih? Benar sekali. Paduka, anak kecil di istana ini hanya memuji Hu Yanwan. Kasim yang berkuasa selalu membawa bencana bagi negara dan rakyat. Mohon hukum mati Shu Chen. Dalam sebulan, hamba akan meneliti senjata baru, lawan barbar dan melatih prajurit yang tangguh serta siap tempur. Kacauan takut dan omong kosongnya tak terpercaya. Bagaimana dengan ucapannya demi negara? Paduka, jika semua menteri ingin menyerah, mengapa tidak percaya pada saya sekali saja? Jika saya gagal, Paduka dan para menteri masih bisa memilih untuk menyerah. Tidak ada ruginya. Kalian sama sekali tidak tahu kemampuan seorang doktor arkeologi militer abad 21. Beranikah kau membuat sumpah militer? Paduka, hamba Chen Shu Chen bersedia membuat sumpah militer. Jika dalam 1 bulan tidak ada senjata ampuh untuk mengusir musuh, hamba rela mati. Baik, aku ingin melihat caramu melatih pasukan siap perang dalam sebulan. Jika tak ada senjata ampuh melawan musuh, aku akan mencincangmu agar hatiku puas. Baiklah Shu Chen, aku serahkan para prajurit baru kepadamu untuk dilatih. Kau harus menunjukkan kegagahan negara kita. Siap! Shu Chen, kali ini aku akan hidup dan mati bersamamu. Kaisar menjaga gerbang negara, raja rela mati demi negeri. Jika kau gagal, aku akan mengakhiri hidupku sendiri di istana pagi ini. Perhatian semuanya, siap gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Langkah tegak maju, jalan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 1 dan 2, 1. Langkah demi langkah, maju jalan. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Gitu. Bang Saman punya 200.000 tentara, tapi kau cuma latih prajurit baru. Mana bisa mereka sanggup menahan semuanya? Paduka, ini adalah metode latihan baru dariku. Para prajurit ini, aku tidak butuh mereka untuk bertempur di medan perang. Aku hanya butuh mereka untuk patuh pada perintah. Patuh pada perintah? Saya tidak mengantar. Saya percaya kemampuan bela diri ke-6 orang ini. Mereka hanya perlu patuh. Jadikan mereka pemimpin untuk melatih 100 orang selama 10 hari hingga terkumpul 600 orang. Lalu, jadikan 600 orang ini pemimpin regu untuk melatih 10 orang lagi. Dengan begitu, dalam sebulan kita akan punya 6.000 prajurit elit yang patuh perintah. 6.000 prajurit elit menghadapi 200.000 bangsaman. Itu tidak mungkin, kan? 6.000 prajurit elit ini tak akan bertarung langsung. Untuk mengusir Man, kita hanya punya waktu 5 hari. Menggunakan senjata rahasia yang telah kita kembangkan. Senjata rahasia apa? Paduka, hamba sedang menggambar desainnya, tapi sebentar lagi bisa langsung diproduksi. Namun, hal ini harus dilakukan secara rahasia. Di negara kita, Dacian, ada banyak pengkhianat dan kaki tangan musuh. Jin Song licik. Jika dia bocorkan rahasia militer, ku habisi seluruh keluarganya. Hahaha. Sudah lewat 20 hari, Kasim Shu Chen itu cuma melatih sedikit penerjun payung saja. Dia benar-benar hanya pura-pura saja. Dia benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Awalnya aku masih agak khawatir. Kupikir dia mewarisi metode latihan pasukan unik dari ayahnya, Xu Xiao. Aku sangka dia cuma bisa 1, 2, 3, 4 saja. Dengan hanya beberapa orang sakit seperti itu, masih berharap bisa menghalangi pasukan besar Jin. Itu benar-benar lelucon. Jangan-jangan dia benar-benar mengira cukup dengan teriak beberapa slogan saja sudah disebut latihan militer? Kalau hanya dengan teriak beberapa slogan bisa mengusir pasukan kavaleri Jin, lalu apa gunanya senjata dan api? Sekarang Kaisar sangat mempercayai Kasim ini. Sungguh jalan menuju kehancuran bagi dinasti Dacian. Takutnya tidak stabil. Sikap Kaisar muda Zhao Jian itu akan masuk nih. Sebenarnya, meskipun mereka berhasil mengusir Dakin, itu pun tidak ada gunanya. Oh. Kenapa begitu? Perdana Menteri Qin, apakah Anda pernah dengar atau tidak? Patung dewa muncul dari tanah, 100 raja tunduk menyembah pada satu ding. Apa maksudnya? Patung dewa muncul dari tanah, artinya patung dewa itu tumbuh sendiri dari dalam tanah. Bai Wang dan Ding jika digabungkan membentuk kata Wang Ning.
melihat negeri Dacian kita hancur di tangan seorang raja lalim yang hanya memanjakan keluarga Yan? Salam hormat untuk Anda berdua. Kalian berdua, apakah kalian tahu apa yang sedang dilakukan Shu Chen diam-diam? Kalian berdua, apakah kalian tahu apa yang sedang dilakukan Shu Chen secara diam-diam? Apalagi yang sedang dia lakukan? Dia membuat sebuah perkebunan di luar kota dan mengumpulkan banyak pandai besi di sana. Dia bahkan mengalirkan air untuk menggerakkan gergaji dan seluruh area dijaga ketat oleh pasukan Jin Yiwei. Sepertinya dia punya rencana lain. Pangeran Ning terlalu khawatir. Dalam perang antar pasukan, kekuatanlah penentunya. Dalam sebulan singkat ini, apapun yang dia lakukan takkan bisa menahan pasukan berkuda Dajin. Benar sekali, Pangeran Ning. Dajin jangan terburu-buru. Jangan sebutkan hal itu. Mari kita pikirkan cara menangani situasi setelah Kaisar Muda kalah nanti. Mohon bimbingan dari kalian berdua. Pangeran Ning, saya punya 3 rencana, atas, tengah, dan bawah. Silakan bicara, Tuan Chen. Cara terbaiknya langsung menyerah. Nikahkan Putri Dakian pada Khan Chuli. Dan Anda, Pangeran Ning, jadikan Khan Chuli ayah angkat agar terikat hubungan ayah dan anak saudara-sedara. Lalu Dakian tunduk dan beri upeti ke utara. Dengan begitu, kekuasaan Dakian baru bisa bertahan lama. Beri mereka Dakian jadi suami. Terus rencana tengahnya. Rencananya, setelah Kaisar Muda gagal, Pangeran Ning memimpin para pejabat pindah ibu kota ke Jiangling, menjaga separuh wilayah, dan meminta Dajin membagi wilayah di batas sungai pemerintahan. Sungai sebagai batas wilayah, terus bagaimana rencana terakhir? Jadi rencana terakhir itu artinya adalah kalian, Dajin, bertempur habis-habisan sekali lagi. Siapa tahu mungkin saja bisa menang. Jika aku memilih Turikan dari Jin Agung sebagai ayah angkat, aku bisa menjadi kaisar mereka dengan jauh lebih tenang. Jika mungkin aku memilih Turikan dari Jin Agung menjadi sosok ayah, aku bisa menjadi kaisar boneka dengan tenang. Pangeran Ning menyatakan tekadnya. Pangeran Ning dapat menulis surat kepada Tulikan dan mengaku sebagai putranya dengan menunjukkan sikap tunduk. Lalu saat Jin Agung menyerbu ibu kota akan lebih mudah untuk naik tahta. Aku sudah lama ingin tunduk ke utara, tapi aku benar-benar tidak punya jalan. Loh, kenapa kalian berdua malah tertawa begitu? Apa kalian benar-benar punya jalan keluar? Yang mulia, sebenarnya alasan Jin Agung menyerang adalah hasil dari negosiasi antara hamba dan guru negara Jin Agung, Lu Dongzan. Tujuannya memang untuk memberi Yang Mulia kesempatan untuk naik ke atas tahta. Dengan kalian berdua benar-benar seperti permata langit dan anak emas bagi negeri kita. Dengan kalian berdua, aku seperti harimau yang tumbuh sayap, seperti ikan yang mendapatkan air. Kami berdua beruntung mendapatkan pemimpin yang bijaksana. Dua besar sekalian. Jika suatu hari aku naik tahta, pasti akan mengangkat kalian menjadi raja dan bangsawan sesuai titah. Hamba Chen Chinsong dan Chen Hoji, hormat kami kepada Baginda Kaisar, semoga panjang umur tanpa batas. Ayo kalian berdua, silakan bangun cepat sekarang. Hahaha. Ning Wang Chinsong, kalian bertiga benar-benar terburu-buru, rela menjadi anak cucu, bahkan anjing bagi dinasti Jin, tapi tidak mau melawan. Tunggu sampai senjataku selesai dibuat. Akan kukirim kalian semua untuk menghadap Permaisuri. Permaisuri sudah memberi perintah. Kenapa dia datang? Kenapa aku kesini? Sudah lama kau tak menemuiku setelah ambil segalanya. Sekarang kau malah pura-pura tak kenal. Aduh, Yang Mulia, bukankah aku ini sedang memikirkan cara terbaik untuk melawan pasukan barbar itu? Lihat, aku sampai kurus karena banyak pikiran. Aku sudah siapkan sup ginseng untukmu agar tenagamu pulih. Oh, aku memang harus benar-benar memulihkan diri lagi. Dasar nakal, apa kau sedang merencanakan sesuatu yang buruk? Siapa yang berani berniat buruk pada Yang Mulia? Tapi Yang Mulia, apa tidak takut jika Kaisar datang? Kalau dia datang pun tidak masalah. Malam itu, meskipun mataku ditutup, tapi
Tapi aku tahu dia ada di samping, memperhatikan. Apa yang kukatakan ini adalah kenyataan. Masuk ke istana rasanya seperti di lautan dalam. Sebelum masuk, aku tidak tahu bahwa Kaisar sudah 3 tahun impoten dan setiap harinya hanya menjaga istana. Suasananya terasa dingin dan sepi. Sampai malam itu kau datang, baru aku merasa bahwa aku adalah seorang wanita. Paduka yang mulia benar-benar sudah harus menanggung banyak penderitaan. Tapi mungkin saja Kaisar punya alasan tersendiri. Aku tidak peduli apapun alasannya. Dasar kecil. Aku, setelah kau pernah bersamaku, meskipun besok aku mati, kau pun akan rela. Aku tidak peduli apapun alasannya, dasar pun kecil, aku ingin kau tahu tentang diriku. Meskipun aku mati dengan cara yang cerdik, aku pun rela. Kakak pengawal, Xiao Chengzi, apakah kau di dalam? Tidak boleh, tidak boleh. Putri, kau... Paman ada di dalam sana, hitam kuning. Xiao Chengzi, aku datang menjengukmu. Kak Jiwa, kenapa kau datang ke sini ya? Sudah setengah bulan kau tidak pulang ya? Jadi Zhenbei Ho, Dewa Timur, kau tidak mau aku lagi? Xiao Chengzi, aku saja tidak cukup, malah cari teman makan lain. Bagaimana mungkin aku tidak mau? Kau adalah rahasia dan kelemahanku yang terbesar. Semuanya sudah jatuh ke tangannya. Sekarang ada 200.000 pasukan Manlu yang akan masuk ke ibu kota. Aku sedang memikirkan cara untuk mundur. Pantas belakangan kau kurusan. Ini ada sup ginseng untukmu, jatah ratu untukmu. Minumlah selagi hangat. Kenapa ada sup dewa juga? Dan malah dikasih sama perempuan. Aku bilang, hidung anjing memang tajam. Xiao Chuanzi, aku capek jaga rahasiamu, Di. Masih ada wanita lain. Aku sudah susah payah menjaga rahasiamu. Ternyata kau masih punya wanita lain. Aku tidak punya jiwa. Kamu jangan menangis. Rasain, punya aku saja belum cukup, masih goda wanita lain. Kalau rahasia Kasim palsumu terbongkar, nyawamu mau dipertaruhkan. Aku tidak menggoda orang lain. Sebenarnya soal ini aku... Jelaskan. Aku tahu kamu punya alasan sulit. Selama tidak meninggalkanku, aku akan terus bersamamu. Jika terjadi sesuatu padamu, aku mati bersamamu. Zihua, tenang saja. Hidup dan mati sudah ditakdirkan bersama. Menggenggam tanganmu. Menjadi tua bersama. Kalau diganti jadi selingkuhan, kamu dan dia menulis janji, terus posisiku di mana? Hormat kepada Yang Mulia Putri. Gawat, Putri datang. Aku harus segera sembunyi. Jika ketahuan, habislah kita. Maksud saya bukan begitu. Botol kecil, aku datang menjengukmu. Xiao Kuanzi dan Fen Hong datang menjengukmu. Chen Shuchen dengan hormat menyapa Yang Mulia Putri. Xiao Chengzi, kenapa kamu sungkan begitu dengan hubungan kita? Panggil saja namaku. Habis sudah. Kenapa polisi juga datang? Ini benar-benar medan perang. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu merasa bersalah padaku? Tidak mungkin. Sejak kenal Putri, aku, Shuchen, tak pernah mengecewakan Putri. Baguslah, aku lihat kamu siang malam bekerja keras mengusir para budak barbar. Jadi aku siapkan sup ginseng untukmu supaya pulih. Ayo minum, nanti nggak kuat. Kamu nggak mau minum? Kalau nggak mau, aku yang minum. Biar ku bukakan, minum selagi hangat kamu makin kurus. Aku ini bukan... Urusan aku ini sudah hampir mati. Ternyata ada yang mengantarmu, Xiao Chengzi, bahkan lebih dari satu. Sebagai putri, aku tak suka merebut pria orang lain. Aku pergi. Putri, bukan begitu. Dengarkan dulu penjelasanku. Kamu dengarkan dulu. Tanganmu mau kemana? Cepat lepaskan. Tidak mau lepas. Hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Kaisar datang, cepat lepaskan. Kaisar datang, cepat lepaskan. Kamu ini... Selesai sudah, hancur saja, cepatlah.
Permaisuri, sedang apa di sini? Apa Baginda tahu kenapa Anda boleh datang tapi saya tidak? Kalian diam. Saya beri hormat kepada Yang Mulia. Terima kasih atas jasamu membantu negara. Nasib bangsa tanggung jawab setiap rakyat. Apalagi saya sudah angkat sumpah militer. Jika gagal mengusir musuh, kepala saya takkan selamat. Nasib Dakian di tanganmu. Dia sudah sangat menderita. Lihatlah betapa kurusnya dia. Aku sudah minta dapur istana siapkan sup ginseng. Minumlah selagi panas. Sudah disepakati. Semuanya diberikan kepada Shen Chao. Sepertinya aku terlalu berharap sendiri. Konshu sangat disukai. Sampai-sampai sup ginseng sebanyak itu pun tak habis diminum. Dari lautan air yang luas, aku hanya memilih satu. Ketulusanku pada Yang Mulia tak pernah berubah. Kau kira aku ini dayang kecilmu atau kakak perempuanku? Begitu mudah dibohongi. Setelah Longyang, dia malah punya hubungan yang tidak jelas dengan Yang Mulia. Setelah Longyang, dia ternyata punya hubungan yang tidak jelas dengan Yang Mulia. Aku akhirnya mengerti kenapa sang kaisar sudah menikah 3 tahun, tapi tak pernah mengunjungi harem. Ternyata dia menyukainya, bahkan menyukaiku. Aku benar-benar tidak setuju kalau Xiao Chengzi begitu disukai. Bahkan aku sebagai permaisuri putri, bahkan Yang Mulia pun. Aku ini cuma seorang dayang kecil. Apa artinya aku? Siapa yang sedang bicara? Keluar ke sini. Salam hormat kepada Yang Mulia, Permaisuri dan kakak putri. Dayang kecil. Sangat baik. Shuchen, aku akan menghabisi nyawamu. Bunuh aku dulu saja. Kau pikir aku tidak berani? Apa yang tidak berani kau lakukan? Kau berani 3 tahun tidak mendekati harem. Kau berani menutup mataku dan mendorongku ke Shuchen. Kukira kau tak mampu sebagai laki-laki. Tak sangka ternyata kau punya kecenderungan menyukai sesama pria. Setelah Longyang, aku meremehkanmu. Kurang ajar. Kau benar-benar mengira aku tidak berani mencopot gelar permaisuri atau membunuh kalian. Kaisar, kau salah, sangat salah. Kakak tahu kau menopang dinasti Qing dengan emas gunung Jinshan. Sangat sulit, sangat melelahkan, tapi kau tak bisa jatuh cinta pada pria. Aku jatuh hati. Faktanya, Yang Mulia paling banyak memikul beban penderitaan. Tidak setia. Alasan apa yang bisa dia punya? Kaisar terhormat, ternyata begitu. Berita aneh dalam sejarah. Sungguh aib yang memalukan. Sampai di sini, identitas ratu tak bisa lagi disembunyikan. Biar aku saja yang beritahu kalian. Alasan sebenarnya, Yang Mulia. Shuchen, aku mohon jangan katakan apa-apa. Janganlah kamu menyukainya, dan jangan juga membicarakannya. Yang Mulia tak tahan lagi. Semua di sini orang terpercaya, takkan bocorkan rahasia Bixia. Benar-benar. Yang Mulia tenang saja. Kami semua di sini akan selalu setia hidup dan mati bersama Yang Mulia kapanpun juga. Kau saja yang ceritakan pada mereka. Sebenarnya Yang Mulia adalah seorang wanita sejak lahir. Wanita? Mustahil. Aku tumbuh bersama kaisar. Aku tahu pasti dia laki-laki. Semua orang tahu dia jadi putra mahkota sejak lahir dan naik takhta di usia 16. Dia langsung jadi putra mahkota saat lahir karena kaisar khawatir dia tak berumur panjang. Sebab banyak putra mahkota wafat muda. Kenapa? Karena ginjal ayahanda kaisar terluka hingga sulit punya keturunan. Sadarkah kau? 10 tahun sejak aku lahir, beliau tak pernah punya anak lagi. Siapa penyerang kaisar? Tentu keluarga Pangeran Ming. Namun, kaisar tak membasmi mereka karena kurang bukti kuat saat baru naik takhta. Dengan fondasi kekuasaan yang belum kokoh dan besarnya pengaruh wilayah Pangeran Ming, tindakan tegas sulit dilakukan saat itu. Kala itu, kerajaan tampak kuat di luar namun sebenarnya rapuh. Jika kaisar sebelumnya bertindak, bisa memicu kekacauan. Dan jika musuh luar menyerang, segalanya bisa hancur. Ada bahaya kehancuran negara. Kesehatan kaisar memburuk.
Sejak lahir aku diumumkan sebagai laki-laki sekaligus putra mahkota. Harta rahasia Jing Yiwei dan para menteri sudah di tangan. Jika Li Tongmen dan suku barbar menang, mereka akan tunduk ke utara dan menjadikan Zuer kaisar mereka. Kekuasaan militer kini di tangan Qin Song. Apa kita cuma bisa diam menunggu mati? Tidak, aku tidak ceroboh. 2 abad lebih sejak Qin berdiri. Jika Qin Song benar-benar memberontak, pasukan Raja Qin pasti sudah melawan. Kalahkan Nani, lalu dengan kemenangan itu kita tumpas Qin Song dan Hou Ji sekaligus. Dengan ancaman dari dalam dan luar, sungguh sulit bagi kita untuk bertahan. Tenang saja, kerja bagus butuh alat yang tepat. Senjata baruku mulai diproduksi. Dijamin, barbar takkan bisa mendekati ibu kota kita. Jika berhasil usir barbar dan singkirkan wanita licik itu, kau jadi Raja Wali untuk pimpin dan awasi negara. Jika aku yang mengurus negara, lalu apa peran Yang Mulia? Bukankah kamu menyuruhku melahirkan pangeran sendiri? Bagaimana mungkin kamu bisa melahirkan sendiri? Kamu benar-benar bingung. Apa kamu belum mengerti maksud Yang Mulia? Dia ingin menikah denganmu. Lapor Yang Mulia, di bawah kediaman Pangeran Ning muncul patung dewa dengan roh melayang yang berdoa hingga rakyat ramai datang menyembahnya. Apa? Katanya Pangeran Ning adalah anak surga yang sejati. Semua orang yang sedang ada di sini, cepat bangunlah. Tak seperti aku bukan anak surga sejati. Saat bangsa barbar menyerang, tak tega lihat rakyat menderita. Jadi aku mau selamatkan kalian semua. Entah, bagaimana cara Anda menolong semua orang? Tentu saja hamba akan menyerah. Mohon ampun yang sebesar-besarnya. Hamba bersujud dengan penuh hormat kepada Yang Mulia Raja. Pangeran Ning, kata rakyat kau anak naga sejati. Kenapa tidak kau yang jadi kaisar? Yang Mulia, itu semua hanya rumor. Di depan rumah keluarga Chen, tiba-tiba tumbuh patung dewa. Lalu rakyat bilang hamba adalah anak surga yang sejati. Tapi hamba tidak punya niat seperti itu. Pangeran Niu jadi kaisar sudah takdir dewa. Lihat, patungnya terus meninggi. Patung dewa itu bertambah tinggi 1 inci setiap hari. Yang kalian maksud adalah patung dewa ini, kan? Benar sekali. Pengawal gali patung dewa itu keluar. Pengawal gali patung dewa itu keluar. Jangan gali, Yang Mulia. Jika patung dewa diganggu, dewa bakal murka dan negeri kita kena bencana. Kekacauan akan terjadi di negeri ini. Jika menyinggung dewa, negeri kita bakal kena bencana. Shu Chen, patung dewa ini bisa tumbuh sendiri ke atas. Apa benar-benar ada mukjizat di baliknya? Saya tidak tahu apakah Yang Mulia pernah melihat sebuah benih yang tertekan di bawah batu kecil. Tapi selama terus disirami hujan, benih itu akan perlahan tumbuh. Dan pada akhirnya akan mendorong batu yang menindihnya. Maksudmu, di bawah patung dewa ini ada benih, tapi patung sebesar ini... Tanam benih lebih banyak, bukannya itu lebih baik? Yang Mulia, jangan sekali-kali mendengarkan omong kosong Shu Chen. Patung dewa bisa tumbuh sendiri, itu adalah mukjizat. Jangan sampai dirusak. Aku tidak pernah percaya pada mukjizat apapun, Shu Chen. Yang Mulia, jangan menggali. Itu tidak sopan pada para dewa. Keluarga kekaisaran kita pasti akan dibenci para dewa. Dan para leluhur kita di alam baka pun tidak akan tenang, Yang Mulia. Jika ini benar patung dewa, aku rela turun takhta dan serahkan takhta. Jika bukan, berarti kau berniat jahat dan langsung dipenjara. Pengawal, gali, Raja Lalim, kau sungguh tidak menghormati. Dewa pasti akan menghukummu. 1, 2, 3, angkat! 1, 2, 3. Habis sudah. Menghina patung dewa, hukuman langit. 2, 3, 7. Paduka jangan dihukum lagi. Jika membuat dewa murka, negeri kita tak akan sanggup menanggung akibatnya, Paduka. Andai ada dewa penghukum, biar ku tanggung sendiri. 1, 2, 3, angkat. Timai Taman! Sekarang buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sebenarnya apa yang kalian sembah dan puja sebagai dewa itu? Katakan! Patung-patungnya Bak Wakil Menteri tumbuh 1 inci tiap hari. Itu cuma kecambah kedelai yang terus tumbuh, mendorong batunya. Raja Yue,
Apalagi yang ingin kau katakan? Fitnah! Aku Perdana Menteri, tak tahu apa-apa soal ini. Pasti ada yang menjebakku. Bahkan ada yang berani menaruh patung dewa di depan gerbang Pangeran Ning untuk memfitnahmu. Segera tangkap Pangeran Ning dan masukkan ke penjara istana. Kaisar tidak bermoral, nista dewa. Hukuman dewa turun ke dunia. Kekuasaan akan berpindah tangan. Kan sudah kubilang patung dewa jangan digali. Sekarang malah bikin dewa murka. Mau lihat apa maumu sekarang? Kalian semua, mengapa tidak berlutut saat melihat aku sang dewa? Kau adalah dewa? Aku adalah dewa. Kaisar, karena kau tidak hormat pada dewa, serahkan tahta kepada Pangeran Ning dan ikut perlindunganku untuk menebus dosa selama 2 dekade. Siapa kau? Bisakah kau mengangkat dirimu sendiri dengan menarik rambutmu? Kalau kau bisa, baru aku percaya. Menghina dewa, kau pantas masuk ke neraka Juyu dan tak akan bereinkarnasi. Berpura-pura jadi dewa, cuma pakai ilusi, ini pasti trik kecil Perdana Menteri Kong saja. Menipu rakyat biasa mungkin bisa, tapi mau menakutiku? Berpura-pura jadi dewa, cuma pakai ilusi, ini pasti trik kecil Perdana Menteri Kong saja. Menipu rakyat biasa mungkin bisa, tapi mau menakutiku? Kau tidak menghormati dewa. Pertama-tama aku akan memotong bahan daging dombamu. Kalau kau memang hebat, potonglah aku selama 100 tahun. Jin Yue, masuk dan geledah. Lihat penipu dunia persilatan mana yang sedang berpura-pura jadi dewa di dalam. Tidak boleh masuk! Tidak boleh masuk! Ini jelas aku. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Kenapa kalian tidak percaya padaku? Masuk dan geledah! Wah, dewa itu menghilang. Menghilang begitu saja. Kondisinya penuh kebaikan dan adil. Bukan, dewa itu sungguhan. Aku adalah Kaisar Gajah. Aku adalah anak naga sejati. Pura-pura gila pun tidak ada gunanya. Bawa semuanya, masukkan ke penjara langit. Raja Yan tidak berguna. Kupikir bisa bantu dari dalam. Ternyata hal sepele pun dia tidak bisa selesaikan. Siapapun yang mengaku sebagai titisan dewa, aku pasti percaya. Tapi anak bernama Shulin ini terlalu pintar. Dia bahkan bisa menemukan celahnya. Waktu 1 bulan sudah tiba. Pasukan berkuda besi Qin Agung sudah hampir sampai. Saatnya sudah dekat. Anak kecil itu pasti sudah ketakutan. Tapi baru saja mata-mata melapor. Katanya Shu Chen itu 5 hari ini tidak kelihatan. Jangan-jangan dia sudah kabur? Kalau dia kabur, itu berarti Yang Mulia tidak mampu memilih orang yang tepat sehingga menyusahkan negara. Rencana bagi kaum muda. Kalau begitu kita paksa saja naik tahta sekarang. Biarkan Yang Mulia turun tahta dan pilih penguasa baru. Kita bisa saja mendukung seorang boneka untuk naik tahta. Saat itu, seluruh negeri Dacian akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Wufeng, panjang umur, panjang umur. Panjang umur selama-lamanya. Semua pejabat silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, permisi, mengapa Shuduzu tidak menampakkan diri? Pasukan barbar menyerang dengan agresif. Kini Shuduzu menyiapkan pusaka untuk mengusir musuh. Tapi semua orang bilang, Shu Chen sudah 5 hari berturut-turut tidak terlihat oleh siapapun. Lapor kepada Yang Mulia, pasukan utama Wanu. Sebanyak 200.000 orang telah tiba, hanya 100 li dari ibu kota. Yang Mulia, pasukan kavaleri besi suku barbar sudah kurang dari 100 li dari ibu kota Dacian. Kurang dari 1 hari lagi mereka akan berkemah di luar kota. Tidak tahu apakah pasukan elit dan senjata tajam Shuduzu sudah siap. Apakah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik? Yang Mulia, di mana Shu Chen? Suruh dia keluar. Jangan-jangan dia diam-diam kabur sendirian. Shu Aiking tidak akan lari. Aku percaya hari ini dia pasti bisa mengeluarkan senjata ajaib untuk menahan musuh di luar gerbang negeri. Aku khawatir dia itu orang yang pengecut dan takut mati. Saat ini entah sedang bersenang-senang di mana. Yang Mulia, waktu 1 bulan sudah tiba. Hamba mohon Yang Mulia segera mengirim pasukan untuk menangkap buronan Shu Chen, Ho Shangsu. Kau mau menangkap siapa? Memangnya siapa yang kau sebut sebagai buronan itu? Shu Chen, kau masih berani datang juga? Jangan-jangan kau mau bilang pakaian aneh yang kau pakai itu adalah senjata rahasia yang kau teliti? Benar.
Perlengkapan ini adalah senjata ajaib untuk mengusir musuh. Cuma pakai baju aneh begini bisa mengusir musuh? Kau kira pasukan berkuda jin itu bisa kau permainkan sesukamu? Yang mulia Shu Chen, dulu dia pernah bersumpah di Jinling, katanya dalam sebulan bisa menciptakan alat pengusir musuh, tapi sekarang jelas tidak masuk akal. Hamba mohon yang mulia segera menghukum mati Shu Chen dan langsung tunduk serta memohon ampun pada jin. Hamba tidak setuju. Hamba boleh mendukung. Shu Chen, benda kecil di tubuhmu itu benar-benar alat ajaib untuk mengusir musuh ya. Yang mulia, benda ini bernama Zentian Lei. Walaupun ukurannya kecil, kekuatannya luar biasa. Selain itu, ada juga senapan mesin dan meriam Zentian. Semuanya sudah dipasang di atas tembok kota. Ketiga senjata pengusir musuh ini menanti Yang Mulia datang ke Lanyue. Yang mulia, benda ini bernama Zentian Lei. Walaupun ukurannya kecil, kekuatannya hebat. Selain itu, senapan mesin dan meriam sudah dipasang di atas tembok kota. Ketiga senjata pengusir musuh ini nanti Yang Mulia pergi ke Lanyue. Memangnya apa itu Zentian Lei? Hanya sebuah bongkahan besi kecil seperti ini saja juga berani disebut sebagai alat ajaib pengusir musuh? Chin Song, jangan meremehkan benda ini. Selama aku melemparkannya, kekuatannya bisa langsung membunuh musuh. Sebuah benda kecil ini saja bisa menahan 100 prajurit pemberani dari suku barbar. Sebongkah besi kecil seperti ini bisa lebih hebat dari 100 prajurit pemanah barbar. Omong kosong, kau sedang melakukan kejahatan menipu raja. Benar-benar omong kosong, kau sedang melakukan kejahatan menipu sang raja. Benar atau tidaknya, kita naik ke tembok kota dan mencobanya. Pasti akan tahu. Baik, aku akan ikut naik ke tembok bersamamu. Mari kita coba. Lalu apa benda besar ini? Paduka, ini meriam Zentian. Satu peluru mampu menembak hingga jarak 5 li dan melukai 100 musuh. Kau terlalu mengada-ada. Mana mungkin ada senjata sehebat itu di dunia ini? Perdana Menteri, jangan terburu-buru. Paduka, para pengintai barbar sudah hampir tiba. Mari kita coba dulu meriam Zentian ini. Menakut-nakuti saja. Dengarkan. Baiklah. Tidak. Sudah tiba di luar wilayah 10 li, kita harus mulai bersiap. Omong kosong, dari 10 li jauhnya pun bisa terlihat. Benda ini disebut teropong, Anda bisa melihat sendiri. Makam leluhur pun bisa melihat jelas keluar wilayah. Benarkah katanya meriam Zentian itu sekuat itu? Pergi mencari cinta ini apa ya? Paduka, ini adalah senapan mesin. Bisa membunuh musuh dari jarak jauh seperti busur kuat. Tapi cukup satu orang untuk mengoperasikannya. Dan sekejap saja bisa menembakkan 1.500 peluru. 1.500 peluru, 100 orang. Sekejap bisa lepas 150.000 peluru. Jika dipakai perang, akan sangat merepotkan. Dengar, aku, Kaisar Qin Agung, 200.000 kavaleri besi Dajin sudah 10 li dari sini. Atas perintah, kalian harus segera membuka gerbang kota dan menyerah. Kalau tidak, begitu pasukan besar tiba, tak akan ada yang tersisa. Wahai Paduka Raja, ini merupakan kesempatan terakhir. Jika tidak menyerah sekarang juga. Begitu pasukan Qin menyerbu masuk ke dalam kota, semuanya akan terlambat. Benar Paduka, Anda tidak percaya omongan bocah Shu Zheng itu, kan? Mana mungkin ada senjata dengan kekuatan sebesar itu di dunia ini? Perhatikan baik-baik. Paduka, benda rusak apa ini? Tidak bergerak sama sekali. Ini! Suara apa itu? Suara apa itu? Zentian Lei petir pengguncang langit. Bagaimana mungkin memang ada sesuatu yang lebih hebat daripada busur silang singkong ini? Nona Hu, segeralah lihat sendiri para tuan besar Jin itu. Tidak mungkin. Bukankah para prajurit Dajin itu tak terkalahkan? Pasukan barbar sudah masuk ke dalam jangkauan tembak, bersiap menembak. 3, 2, 1, tembak! Tembakkan semua amunisi
telah terkena serangan meriam kita. Disangka kekuatan ilahi, mereka panik, saling bunuh, lalu kabur keluar perbatasan. Bagus. Jasa Shuchen sangat besar, Raja Chifeng Jembe. Tidak mungkin. Tidak boleh. Bisa. 200,000 pasukan daging begitu saja hilang. Cheng Syak katanya skill besi daging tak terkalahkan. Kenapa hancur begini? Mana aku tahu? Kalau daging itu kamu, Apa yang mau kau kasih tahu Perdana Menteri Qin? Apakah setelah negara Qin hancur? Atau malu kau jadi penguasa Qin? Bukan begitu Yang Mulia. Mohon ampun Yang Mulia. Xiao Yu, aku ini setia sepenuh hati. Semua ini hamba lakukan demi kebaikan negeri dan seluruh rakyat. Qin, suamiku, sepanjang hidupku, orang yang paling kubenci, bahkan lebih dari musuh, adalah para pengkhianat bangsa.